Tuan Fu, 4 keluarga besar di Yunzhou bekerja sama menekan perusahaan Fu. Harga saham kita sudah jatuh di bawah 17%. Kalau terus turun, perusahaan Fu tidak bisa diselamatkan. Saya butuh solusi, bukan hasil. Tuan Fu, setelah analisis, solusi adalah kita menjual 90% saham. Kebangkrutan perusahaan Fu tidak terelakkan, tidak ada jalan lain. Semua ahli bisnis dari Wall Street, kini saham perusahaan kita hampir menyentuh titik terendah. Tapi kalian tidak melakukan. Tuan Fu, saham kita sudah turun di bawah 18%. Tuan Fu, Anda membawa perusahaan Fu dari usaha kecil tanpa nama menjadi sebesar ini. Tapi sekarang, Anda memelihara sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Menghadapi serangan bisnis sederhana, kita sudah tersudut oleh 4 keluarga. Berani sekali kamu. Petugas kebersihan bicara sembarangan di depan Tuan Fu. Sekarang tidak perlu dibersihkan. Kamu keluar saja dulu. Tuan Fu, saya bisa membantu Anda. Apa itu pasar saham? Pergi dari sini. Kesempatan terakhir menyelamatkan grup Fu. Jika Tuan Fu tidak percaya saya, maka grup Fu akan hancur total. Kesempatan terakhir untuk menyelamatkan grup Fu. Jika Tuan Fu tidak percaya saya, grup Fu itu pasti akan hancur seketika. Biar dia coba. Berani lihat dokumen rahasia grup Fu tanpa izin. Kamu nekat, Satpam, usir penipu sekarang. Tunggu dulu. Apa yang terjadi? Harganya benar-benar mulai naik. Beneran naik. Bagaimana dia melakukannya? Apa itu mungkin? Tuan Fu, masalah selesai. Tuan Fu, harga saham kembali ke harga pembukaan pagi ini. Perusahaan berhasil bertahan. Bagaimana Anda melakukannya? Tuan Fu, karena saya membantu masalah besar ini, saya punya permintaan kecil terkait Sunan Sui. Saya harap Tuan Fu, Silakan katakan. saya dengar bahwa grup Fu baru-baru ini sedang mengerjakan proyek medis. Jika memungkinkan, saya harap Tuan Fu bisa menyerahkan proyek ini kepada keluarga Zhang di Yunzhou. Wanita ini Minarik. Urus itu, serahkan proyek medis itu kepada keluarga Zhang. Tuan Fu, proyek ini adalah proyek prioritas bernilai ratusan miliar. Keluarga Zhang, keluarga biasa tingkat 3 di Yunzhou, tidak akan mampu melakukannya. Mendukung saat sudah sukses itu, membantu saat sulit itu tidak mudah. Dia menyelamatkan proyek Fu Group ini. Anggap saja ini sebagai hadiah terima kasih dariku untuknya. Pak Fu, Nenek Fu menjadwalkan kencan buta untuk Anda sore ini. Bagaimana pendapat Anda? Tidak perlu. Saya sudah menemukan pasangan yang cocok untuk menikah. Beli kulkas bekas. Beli TV bekas. Tu cartes en bas Baran Électronique Lama. Huaguo. Mau kemana? Gadis nakal. Mau kabur kemana lagi sekarang? Serius, Ayah? Aku sudah berpakaian begini, Ayah tak bisa menangkapku. Aku pergi menemui Zekai. Pasti suami kamu, Zekai. Sepertinya kamu bahkan lupa siapa ayahmu. Bukannya begitu, ayah. Ayah itu pemilik triliunan aset, ketua grup Sushi, peringkat pertama di dunia keuangan. Berhenti dulu. Jangan muji terus, gadis nakal. Kau seharusnya kembali untuk mewarisi harta miliaran ini. Iya, Nona. Kemarin mengantar makanan, hari ini bersih-bersih, sekarang jadi pemulung. Sampai kapan mau menjalani hidup seperti ini? Hidup begini, aku bebas, mandiri, dan menikmati hidup sederhana bersama Zekai. Benar, Nona. Berkat dukungan Anda, keluarga Zhang berkembang pesat, dan tunangan Anda, Zhang Zekai, kini pebisnis sukses di Yunzhou. Tapi, identitas Anda sebagai putri miliarder di Cina sudah saatnya diungkapkan. Aku akan membicarakannya dengannya. Oh iya, Jia, bagaimana urusan aku percayakan pada Nona. Cincin Winston Sapphire yang kamu mau sudah diambil dari luar negeri. Ayah? Nggak bisa ngobrol, mau ketemu Zekai. Pergila. Dada. Pelan-plan. Xiao Jiang, kamu harus mendukung semua rencana Nona. Kebahagiaan yang diinginkan putriku, Su Desheng, harus didukung sepenuhnya.
Baik. Ulang tahun pernikahan ketiga. Zekai mengajak bertemu di sini. Pasti ada kejutan untukku. Pak Fu, Kenapa Anda datang ke sini? Lupa tanya. Kamu sudah menikah belum? hah? Menikah belum? Bilam. Pabanggit. Aku belum menikah. Perkenalkan, aku Fu Lingyuan. Berasal dari keluarga Fu di Yunzhou, presiden grup Fu. Punya mobil, punya rumah, iya. Kaya Raya di Yunzhou. Bagus. Sangat bagus. Aku butuh pasangan nikah kontrak. Aku bisa bayar 1 juta sebulan, asalkan kamu mau pura-pura menikah denganku 3 tahun. Menikah kontrak? Tunggu, Tuan Fu. Waktuku sangat terbatas. Kalau tidak ada masalah, kita ke kantor catatan sipil sekarang. Tuan Fu belum selesai bicara. Aku sudah menikah. Maaf, aku terlalu lancang. Sayang, aku sudah lama menunggu. Sayang, wanita ini siapa? Sunan Sue. Kita cerai saja. Sayang, kamu bercanda, kan? Diam, jangan panggil aku sayang. Sayang, apa maksudmu? Jangan panggil aku sayang. Panggil aku Pak Zhang. Sayang, kenapa tiba-tiba kamu begini ke aku? Apa nggak ngerti bahasa? Aku bilang panggil aku Pak Zhang. Baiklah. Pak Zhang, Aku butuh penjelasan. Kenapa kamu mau cerai? aku, Zhang Zekai, dan kamu, sudah bukan dari dunia yang sama lagi. Ini dokumen proyek medis baru. Antara grup Fu dan Zekai. Proyek ini bernilai dan besok malam, Zekai menjadi bagian elit papan atas di Minzhou. Kamu pemulung imut. Cocok berdiri di samping dia? Zhang Zekai tahu tidak. Kontrak ini, aku yang membantumu mendapatkannya. Kamu yang bantu aku mendapatkan. Kamu bercermin dulu deh. Kamu hanya seorang pemulung. Bahkan tulisan di kontrak, kamu juga tidak paham kan? Mengapa kamu menghina aku 3 tahun lalu? Saat kamu tak punya apa-apa, aku diam membantumu. Aku memberi saranku. Aku yang menemanimu. Kamu cuma pengumpul barang bekas. Bicara soal saran apa? Jangan bercanda, Kak. 3 tahun lalu. Keluarga Zhang hanya keluarga kelas bawah, baru masuk masyarakat kelas atas, kalian mau menyingkirkan. Cukup, Sunan Sue. Kamu masih belum mengerti? Aku, Zhang Zekai, butuh seorang istri yang bisa mendampingiku mencapai puncak, bukan seorang tukang bersih-bersih yang cuma pungut sampah seperti kamu. Memungut sampah memang kenapa? Aku cari uang dengan tanganku sendiri, itu bikin malu? Kamu tahu nggak? Selama 3 tahun ini, gara-gara punya istri yang kerjanya cuma pungut sampah kayak kamu, aku nggak pernah bisa angkat kepala di kalangan atas Yunzhou. Aku muak tiap hari kamu bawa pulang barang bekas. Sekarang tiap kali aku lihat sampah-sampah itu, aku ingin mencekikmu. Kamu cuma jadi beban buatku, bikin aku jadi bahan tertawaan orang lain. Kamu salah besar. Aku putri orang terkaya di Huaguo. Aku menyembunyikan identitasku selama 3 tahun, membantu keluarga Zhang mengubah bengkel kecil menjadi sukses seperti sekarang. Pemungut sampah ini putri terkaya Hua, Sunan Snow. Apa harus bilang aku ingin cerai? Kepalamu tidak beres, sampai ngomong sembarangan. Iya, benar. Pesanan miliaran di tanganmu, kuperoleh langsung dari Fu Lingyuan. Sunan Snow, pesanan miliaran itu aku bantu kakak Zekai menandatangani. Kamu berani klaim hasil kerja orang? Kurang malu ya? Sudah cukup, Sunan Snow. Kamu memfitnah Wan Wan dan mencemari nama baiknya. Pikiranmu benar-benar kotor.
Aku kotor? Zhang Zekai. Kamu pikir kamu sehebat apa? Kalau bukan karena dukungan saya tiga, keluarga Zhang Mu bisa apa? Zhang Zekai bisa apa? Punya apa untuk bersikap tinggi? Wanita bau, kamu sudah cukup gila belum? Kesuksesan keluarga Zhang hari ini adalah berkat bakat bisnis dan kerja keras saya, Zhang Zekai. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Dengar baik-baik, saya dan Wan Wan akan bertunangan. Hanya wanita luar biasa seperti Wan Wan yang pantas berdiri di samping saya. Menjadi wanita saya. Kalau bukan saya menyembunyikan identitas dan menikahi kamu, apa hak dia bertemu dengan saya? Kamu hanya selingkuhan kecil. Dengan apa kamu bisa? Kamu cuma peliharaan keluarga Zhang. Hanya itu saja. Berani-beraninya kamu berteriak lebih keras dari anjing. Zhang Zekai ma. Bawa sampahmu itu sejauh-jauhnya dari sini. Benar-benar bau menyedihkan yang bikin muak. Aku bekerja keras, merawat kalian selama 3 tahun. Buru-buru ingin mengusir. Itu karena kamu bodoh. Kami gak pernah minta kamu merawat kami. Di kartu ini ada 200 juta rupiah. Anggap saja itu bayaran jadi pengasuh selama 3 tahun. Anggap ini hadiah. Selama 3 tahun aku habiskan banyak uang buat, dan sekarang kamu bilang ini hadiah dari kamu buat aku? Aku putus hubungan dengan keluarga Zhang. Tidak ada lagi urusan. Sunan Sue resmi cerai darimu. Banyak orang masih mau denganku. Berhenti di situ. Ada urusan apa? Selama 3 tahun, anakku sudah membelikan banyak barang berharga untukmu. Kalau mau pergi, silakan. Barang keluarga Zhang tidak boleh dibawa pergi. Wan. Serang dia. Apa yang kau lakukan? Jangan terlalu keterlaluan. Lepaskan. Aku bisa sendiri. Ini waktu ulang tahun pertama kita. Kamu belinya di toko serba 2000-an. Dan ini waktu ulang tahunku. Kamu belinya obral di kaki 5. Sweater diskon. Kalung ini kamu beli buat ibumu, beli 3 gratis 1. Ini barang gratisan buatku. Ini barang berharga. Kamu puas sekali. Sunan Shiwa. Dan cincin di tanganmu itu. Hal yang paling kusesali adalah menikah dengan keluarga Zhang Mu. Di acara penandatanganan, aku akan membuatmu membayar 1000 kali lipat. Aku jadi takut. Gimana kalau sekarang juga aku kasih kamu pelajaran? Cuma pria tak berguna yang akan memukul wanita saat emosi. Sunan Sue, mantan suamimu bodoh tak tahu nilaimu. Kamu sudah bebas sekarang. Maukah menikah kilat denganku? Tenang saja. Menikahlah denganku. Kamu pasti tidak rugi. Aku mau. Tenang saja menikahi aku. Kamu juga tidak rugi. Sunan Sue. Aku tahu cerai itu pukulan berat buatmu, tapi kamu tidak perlu buang uang bayar aktor pura-pura jadi suamimu, kan? Sunan Sue itu cuma tukang bersih-bersih yang ngumpulin sampah. Mana ada uang buat bayar aktor. Langsung ambil cowok dari klub malam, entah cowok panggilan. Jaga mulutmu baik-baik. Aku adalah orang terkaya di Yun. Orang terkaya di Yunzhou, Fu Lingyuan. Benar sekali. Lucu banget. Kalian, sampah masyarakat, bisakah berhenti bermimpi? Kalian tidak mengerti tingkatnya Fu Lingyuan. Fu Lingyuan itu legenda bisnis Yunzhou, pengusaha paling luar biasa, punya kekayaan lebih dari 1000 miliar. Bahkan aku belum pernah melihatnya. Kamu, pelayan, berani mengaku Pemungut barang bekas, ibu rumah tangga. Dan satunya lagi, tampak dasar miskin, kalian berdua. Benar-benar pasangan yang serasi ya. Kalian memang sombong. Di acara penandatanganan besok, wajah kalian bengkak. Keluarga Zhang akan tahu. Apa itu penyesalan yang mendalam, dan apa artinya kehilangan. Kenapa kita harus marah pada 2 orang miskin ini? Nanti kalian cerai, mereka tidak akan pantas melihatmu lagi. Betul sekali. Kamu kan mau cerai, perempuan busuk, cepat pergi sana.
menemani 3 tahun, memberi segalanya. Dibalas pengkhianatan tanpa hati. Jangan bersedih lagi. Besok malam, saat penandatanganan kontrak, aku akan memperkenalkanmu sebagai istriku. Pada saat itu, ekspresi keluarga mereka pasti sangat menarik. Baiklah, terima kasih, Tuan Fu. Pulang dulu, istirahat cukup. Besok malam hadir dengan penampilan di acara penandatanganan kontrak. Keluarga Su, masuklah. Nona besar, Tuan tahu kamu sudah menderita. Khusus menyiapkan ini semua. Agar kamu bisa menghadiri Pesta penandatanganan. Nona besar, ini cincin yang diukir dari berlian terbesar di dunia. Kalung permata yang pernah dikenakan oleh Kelly Wang Fei. Nona, silakan ganti pakaian. Zhang Zekai. Zhang, Jangan makan terus. Datang ikut acara penandatanganan malam ini. Semua itu tokoh besar dunia bisnis Yunzhu. Kamu harus lebih banyak ngobrol sama mereka. Supaya bantu mama dapat menantu kaya. Tenang aja, Ma, aku tahu kok. Dengan kecantikan aku yang luar biasa ini, pasti bikin terpikat. Haha, baik. Sunan Sue, bagaimana bisa masuk? Mau apa? Aku bukan menyelinap. Aku masuk dengan terang-terangan. Kamu pantas? Ini adalah upacara penandatanganan yang dibuat khusus untuk kakakku oleh grup Fu. Yang datang ke sini semua adalah kalangan atas di Yunzhu. Kamu yang pekerja pemulung, apa hakmu di sini? Kamu tahu anakku mau menandatangani kontrak miliaran, jadi datang ke sini untuk mengacaukan anakku? Aju. Maraya? Iya, aku memang sengaja banget, biar bersihin bau miskin yang nempel di tubuh orang rendahan kayak kamu. Lantai yang kamu kotoran ini lebih mahal daripada nyawamu. Kalau tahu diri, cepat minggir, jangan ngotorin udara kami. Udara kalangan atas kayak kami, paham? Kamu gila. Maaf ya, aku juga sengaja kok. Bersihin mulut bau kamu itu. Sunian Sue. Siapa yang biarkan kamu masuk? Ini putri miliarder Tiongkok, Sunan Snow. Kenapa? Kurang puas pura-pura di tempat. C'est 40 ans que signe la Jeep. Sunan Snow. Bisakah lepaskan aku? Kita sudah bercerai. Meski kamu ganggu aku. Aku tetap tidak akan tertarik padamu. Sikapmu yang suka menjilat ini benar-benar menjijikan. Aku ganggu kamu? Kamu akan tahu, kamu keberadaan tidak berarti, masih berani mencoba mendapatkan. Kontrak miliaran dari perusahaan. Selama aku ada. Itu tidak mungkin. Jangan sok menyalahkan anakku. Tapi kamu baru saja cerai dari anakku, langsung menggoda pria liar. Menurutku, sebelum cerai pun kamu pasti sudah dekat dengan pria itu. Tidak tahu sopan santun. Aku tidak tahu menjaga diri. Aku tidak tahu sopan, kamu cowok kampung berani nyalahin aku. Siapa yang cari muka dan ninggalin istri setia? Hah? Cowok kampung? Aku kasih tahu aja ya, kontrak miliaran ini memang lewat bantuan Wan, dia yang kenalin aku. Tapi tanpa bakat dan kerja kerasku 3 tahun ini. Menurutmu,
Apa Fu Corporation bakal mau kerja sama? Aku ingin bawa kamu naik ke puncak bisnis di Yunzhou. Tapi ternyata Kontrak pertama belum selesai, sifatmu sudah ketahuan. Lagaknya seperti orang penting. 3 tahun ini, aku benar-benar buta. Sunan Sue. Kamu omong kosong kan? Puncak bisnis Yunzhou, ini bukan sesuatu yang pantas diucapkan oleh ibu rumah tangga yang hanya pandai memungut sampah. Zhang Zekai. Aku kasih tahu kamu, semua yang dimiliki keluarga Zhang dari aku. Percaya atau tidak? Jika aku cerai, tak lebih 3 hari. Keluarga Zhang kalian akan kehilangan segalanya. Kehilangan segalanya. Keluarga Zhang kami, tanpa seorang wanita pemulung seperti kamu, tidak akan kehilangan apa-apa. Sunan Shiwa. Beraninya membuat keributan di acara penandatanganan Fu Group. Kupikir kamu tidak peduli nyawamu lagi. Berlutut di depanku. Minta maaf sambil bersujud. Aku bisa membiarkanmu pergi. Memintaku berlutut? Apa nyawamu berharga? Harang. Kalau aku pergi, kontrak ini pasti gak akan bisa kalian tanda tangani. Kalau aku pergi, kontrak ini gak bisa kalian tanda tangani. Sunan Sue, kamu kenapa sih? Meja ini bukan untuk kamu. Aku ngerti kita cerai bikin kamu gak normal. Kalau sakit, pergilah ke rumah sakit jiwa, jangan gila di sini. Kamu klaim jasaku. Bilang proyek miliaran itu kamu yang bantu Zekai teken. Sekarang. Keributan di acara penandatanganan grup Fu. Sunan Sue, kamu berani sekali. Menurutku, kamu sakit hati karena ditinggal. Gak terima anakku bahagia, ingin mempermalukan dia di depan grup Fu. Malam ini momen penting menandatangani kesepakatan dengan grup Fu. Sadar diri, pergi dari sini. Kalau enggak, jangan salahkan aku kalau berlaku kasar. Tenang saja, aku nggak akan sadar diri atau keras kepala. Aku ingin mengambil kembali apa yang pernah kuberikan padamu. Aku adalah pilihan Tuan Fu. Berani-beraninya kamu merobek Kontrak ini, kuperintahkan Fu Lingyuan memberi. Awalnya, aku ingin memberikannya sebagai hadiah ulang tahun ketiga pernikahan. Moralmu sekarang membuatku muak. Mau dapatkan kontrak ini? Kamu pantas? Sunan Sue, kamu gila ya? Tuan Fu mengendalikan semua perusahaan besar di Yunzhou, langit Yunzhou. Satu kata darinya bisa menentukan hidup atau matimu. Kamu mau mati? Mau pakai kontrak untuk sukses dan naik pangkat, Zhang Zekai. Kamu punya malu nggak? Jangan marah. Sunan Shiwa. Kamu nggak berpikir merobek kontrak itu cukup. Buat upacara tanda tangan gagal, kan? Sunan Sue. Aku maklumi, kamu pemulung, nggak tahu kerja sama. Tapi kontrak ini, dari awal sudah diputuskan, jadi nggak akan hancur hanya karena kamu sobek 1 lembar. Aku lihat kamu kebanyakan ngumpulin barang bekas, sampai lihat kertas mau sobek-sobek. Tangan ini benar-benar kurang ajar ya. Sunan Sue, kontrak yang kamu sobek punya perusahaan Fu. Ini seperti menampar wajah Tuan Fu, kamu cari mati. Asisten Tuan Fu sudah sampai. Sunan Sue, dengar itu? Asisten Tuan Fu sudah datang. Identitas kita beda jauh seperti langit dan bumi. Aku nggak mau menghancurkan kamu, tapi kalau kamu tetap merusak kontrakku, aku nggak akan memberi ampun lagi. Zekai. Ini dia cari sendiri. Kita harus segera memutus hubungan dengan... Iya, Kak. Dia nggak suka lihat keluarga Zhang bahagia. Dia cari gara-gara sama Tuan Fu, mau hancurin kerjasama dengan keluarga Fu. Sunan Sue. Mulai sekarang, kita nggak ada hubungan lewat malam ini, kamu cuma jadi anjing liar tanpa tuan. Mau minta sekalipun, aku nggak bakal kasih apa-apa lagi. Baik. Nggak ada hubungan, anjing liar tanpa tuan? Bagus. Zhang Zekai, kamu bikin aku terkejut. Hei, orang-orang, seret perempuan ini keluar biar tidak mengganggu asisten Tuan Fu. Wah, ramai sekali. Aku mau lihat siapa yang bikin keributan. Wah, ramai sekali. Aku mau lihat siapa yang bikin keributan. Asisten Fang, halo, saya Zhang Zekai. Terima kasih Direktur Fu atas kesempatan ini untuk keluarga Zhang. Kami pasti akan menyelesaikan proyek ini dengan efisien. Sobek kontraknya. Ketulusan kerjasama dari keluarga Zhang. Zisen Fang. Kontrak ini disobek oleh Sunan Sue. Dia bukan cuma berpura kalau kontrak yang tanda tangan terang-terangan menghina Pak Fu. Asisten Fang, wanita ini mantan wanita hina dari keluarga Zhang, sudah diusir dulu. Kelakuannya buruk, moralnya rusak. Jangan dimasukkan hati. Asisten Fang, saya panggil keamanan untuk mengusir dia. Kurang ajar Nona Su, pantas dihajar. Asisten Fang, maksudnya ini? Mulut kalian kotor banget. Pergi sana. Kalian kan, proyek Zhang dan Fu.
Aku ingin menghancurkan, bisa tidak? Tentu saja bisa. Kontrak ini untuk keluarga Zhang, aku menurut pada pengaturan Anda. Apa yang kamu katakan? Jadi benar kontrak ini memang Sunan Sue yang membantuku mendapatkannya? Kak Wan, bukannya kamu bilang kontrak ini? Kamu yang membantuku mendapatkannya dari Pak Fu? Apa yang kamu katakan? Kontrak ini Pak Fu suruh aku tulis langsung. Mengapa aku tidak tahu tentang kamu? Wan, beri aku penjelasan. Apa yang terjadi? Qin Wan. Apa yang sedang terjadi di sini? Tentu saja aku yang menandatangani kontrak ini. Jangan sampai kalian tertipu oleh dua wanita ini. Dia cuma aktris yang disewa Sunan Sue. Kontrak miliaran dari perusahaan Fu nggak bisa dibatalkan oleh dua wanita tanpa latar belakang. Kalian ini terang-terangan melawan bos Fu. Ini penghinaan terhadap bos. Iya, Bang. Cepetan cari penanggung jawab, tanya dulu. Kalau kontraknya belum dibatalkan, langsung usir dua penipu itu. Oke. Tunggu saja kalian. Halo, Tuan Chu, saya Zhang Zekai. Saya mau tanya. Proyek kerjasama dengan grup Fu itu gimana sekarang? Dengar-dengar sudah dibatalkan. Belum kok. Presiden Fu segera datang ke gala penandatanganan kontrak dengan Anda. Bagus. Bagus banget. Dengar, Tuan Fu akan segera datang ke pesta penandatanganan. Menurutku, kalian mau pura-pura sampai kapan? Sunan Sue, sekarang kasih satu kesempatan. Bersujud dan minta maaf padaku sekarang. Aku bisa bicara untukmu di depan Tuan Fu dan menyelamatkan nyawamu. Kalau bersujud dan mengaku bersalah padaku, aku bisa ampuni kalian. Nggak ngerti yang cuma kumpulin barang bekas. Status apa berani omong besar? Pura-pura. Lanjutkan berpura-pura. Sekarang kamu sombong nanti pakina tempeling beko lebih parah. Nggak perlu. Orang-orang, patahkan kakinya, lempar keluar dari aula pesta. Tuan Fu tiba. Maaf terlambat, bikin nggak nyaman. Nggak apa. Wah. Bukankah ini suami gigolonya Sunan Sue? Gigolo berpura-pura jadi Tuan Fu? Cari mati ya? Hei, Sunan Sue, bisa nggak ganti aktor lain? Cari orang yang kami nggak kenal dong. Kenapa kamu selalu suka bawa gigolo ini buat akting jadi bos besar? Badut kayak gini, benar-benar bikin ketawa. Kalian berani ngomongin identitas Tuan Fu? Kamu robek semua kontraknya. Iya. Sunan Sue, aku tahu kamu sakit hati karena aku putusin kamu. Kamu cari gigolo buat jaga gengsi, aku bisa ngerti. Tapi kadang, jaga gengsi malah bikin dirimu sendiri malu. Coba hina dia lagi kalau berani. Aku ini tamu kehormatan Tuan Fu. Kamu bisa apa sama aku? Aku kasih kamu pesanan senilai miliar. Itu karena menghormati Nan Sue. Kalau bukan dia, sampah seperti kamu pantas kerjasama dengan Fang Fei. Batalkan pesanan miliaran keluarga Fu dan keluarga Bitch. Lanjutkan akting. Kalian orang miskin ini, kenapa sih suka banget jaga gengsi? Zekai, bagaimanapun mereka ini cuma punya gengsi itu doang yang tersisa. Berapa Sunan Sue bayar kamu? Kalau kamu butuh uang, cari aku, bisa bantu. Nak. Kenapa kamu kasih uang ke orang miskin itu? MA, aku belum selesai bicara. Hahaha. Di depan pintu utama grup Zhang. Kurang seekor anjing penjaga. Kalau kamu mau kerja, aku bisa kasih kamu beberapa tulang untuk dimakan. Teleponmu harusnya berbunyi sekarang. Wah, lumayan serius kelihatannya. Main juga serius banget sampai telepon beneran bunyi. Halo, Pak Chu. Apa? Kerjasama dengan perusahaan Fu dibatalkan? Zekai ada API ini? Benar-benar Fu Lingyuan? Wan, dia idola saya. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Anda kena pengger wanita ini? Dia cuma sampai yang kumpulan barang bikas. Ibu rumah tangga tanpa kemampuan. Mana pantas jadi istri Anda? Berani hina istri saya? Tepuk mulutnya. Ingat, Sunan Sue istriku. Menyakitinya berarti melawan aku, Fu Lingyuan. Dia wanita buangan yang diusir dari keluarga Zhang. Cepat sujud dan minta maaf.
Minta maaf pada orang rendahan seperti dia, tidak akan pernah. Fang Fei, batalkan kerjasama perusahaan Fu dengan Bitch. Ayo, cepat minta maaf. Sunan Shua. Kenapa kamu tidak bilang pesanan perusahaan Fu kamu yang dapatkan? Zhang Zekai, wanita yang kamu pilih? Benar-benar menjijikan. Sunan Sue. Pantas kamu berani, bukankah karena mendapat dukungan dari Fu Lingyuan? Kamu selingkuh dengan Fu sebelum bercerai. Berani menghina anakku, aku hajar kamu, wanita murahan tidak tahu malu. Ah, Kamu berani-beraninya memukulku? kenapa nggak boleh memukulmu? Sejak keluarga Zhang Mu mendapatkan kontrak miliaran, siapa yang suka menggertak orang? Diam, anak kecil tidak sopan. Aku lebih tua darimu, hormat orang tua wajib. Memukulku artinya kamu tidak tahu sopan. Ah, Zhang Xiulian. Kamu pandai memanfaatkan umur, tapi kamu tahu tidak menghormati orang tua dan Sunan Sue adalah ibu mertuamu. Kamu memukul ibu mertuamu? itu cuma mantan ibu mertua. Selama 3 tahun di rumahmu, yang paling sering menindas dan menghina aku, itu kamu. Jangan lupa, saat kamu sakit dan tidak bisa bayar biaya, aku yang membayar. Kalau bukan aku, kamu sudah mati. Zhang Zekai, 3 tahun bersamaku, kamu tidak pernah meluangkan waktu untuk mengenal aku. Kamu pasti akan membayar harga atas semua yang kamu lakukan. Oke, kamu sombong karena merapat pada Fu Lingyuan, kan? Aku kasih tahu dengan baik hati. Kamu tidak mungkin bisa menggenggam dirinya, cuma alat pemanas. Setelah bosan, dia akan menendang kamu keluar. Kamu tetap harus kembali menjadi orang rendahan. jaga mulutmu. Hanya sampah tidak berarti apa-apa. Yang menghina wanita saat frustrasi. Aku tidak berarti apa-apa, aku pikir yang tidak berarti itu dia. Apa hebatnya dia? Orang seperti itu, berdiri di sampingmu saja, sudah jadi penghinaan. Aku harus bilang Tidak perlu sungkan, orang seperti terima kasih. Kalau bukan karena kamu bercerai dengan Sunan Sue dan mengabaikan hubungan kalian, aku tidak akan bertemu Nan Sue yang hebat ini. dia. Hanya mainan bekas saya. Seorang presiden Fu Group suka sesuatu yang sudah saya tinggalkan. Bagaimana dia, tidak perlu dijelaskan. Kamu hanya perlu tahu, tanpa dia, Kamu akan menyesal. Menyesal? Aku melepaskan wanita seperti dia. Malah merasa lega. Sunan Sue, aku sudah bersamamu 3 tahun, tapi aku tidak menyadari kamu begitu pandai menggoda pria. Bahkan sampai menggoda presiden Fu Group hingga mengejarmu. Selama 3 tahun, berapa kali kamu naik ranjangnya? Dasar wanita murahan tak tahu malu. Wanita murahan yang hebat. Hebat sekali. Kamu memilih selingkuhan dan meninggalkan seseorang yang menemanimu 3 tahun. Siapa yang lebih tidak tahu malu? Wanita murahan yang hebat. Kamu luar biasa. Demi selingkuhan, kamu meninggalkan orang yang menemanimu dan berkorban selama 3 tahun. Siapa yang lebih tidak tahu? Berani kamu tampar aku? Kenapa aku gak berani tampar kamu? Keluarga Zhang sejauh ini karena aku diam-diam mendukung. Kamu lebih percaya Qin Wanwan daripada aku. Keluarga Zhang bisa sukses sekarang ini murni karena usahaku sendiri, gak ada hubungannya sama siapapun. Zhang Zekai merasa terlalu penting sendiri. Zhang Zekai, kalau merasa sehebat itu, aku kasih kesempatan untuk membuktikan kemampuanmu. Mulai sekarang, siapapun di Yunzhou yang berani bekerja sama dengan keluarga Zhang berarti jadi musuhku, Fu Lingyuan. Zhang Zekai, kita lihat seberapa jauh bisa melangkah setelah itu. aku tunggu deng. Pak Fu, jangan hanya dengar Sunan Sue. Zekai berbakat dan bisa membawa lebih banyak manfaat untuk perusahaan Fu. Kamu terlalu melebih-lebihkannya. Saya ingin umumkan secara resmi. Sunan Sue istri saya, Fu Lingyuan. Kami sudah mendaftarkan pernikahan. Kita lihat siapa yang masih berani mengganggunya di masa depan. Nan Shue kita pergi. Pak Fu. Itu semua hanya kesalahpahaman tadi. Nan Sue, tolong bantu aku. Bantu aku bicara dengan Tuan Fu. Tuan Zhang lupa. Kamu yang memutuskan hubungan. Aku tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Zhang. Fu Lingyuan, kamu kurang ajar. Fu Lingyuan, kamu kurang ajar. Berani kamu jadikan pemungut sampah istri. Masih peduli nama baik keluarga Fu? Kak, kenapa kamu datang? Anak tak berguna. Urusan pernikahan, apa kamu bisa seenaknya memutuskan? Dan malah memilih wanita yang tidak pantas seperti itu. Kakak. Tidak bisa berkata tentang... Aku harus mengingatkanmu, kamu masih punya tunangan dengan gadis keluarga Shen Lingfei. Itu pernikahan bisnis, dapat batal Lagi pula Shen Lingfei itu orangnya sombong dan egois.
Aku tidak suka dia, dan tidak akan. Pantas saja buru-buru menikah untuk menghindari pernikahan keluarga. Fu Lingyuan, kamu berani. Pernikahanmu dengan Nona Shen diatur oleh nenek. Itu keputusan final. Setuju atau tidak, kamu harus menurut. Kalau soal besar hidupku pun aku tidak bisa Lalu apa gunanya pemegang kendali grup? Tuan Muda Fu, jangan khawatir. Istri Fu Lingyuan dari keluarga Shen ini. Itu palsu. Wan itu siapa? Dia adalah nona kedua keluarga Shen, Shen Yue. Bukan orang mudah dihadapi. Dia punya kakak, namanya Shen Lingfei. Lebih kejam tak comparison. Maksudmu apa? Dia itu palsu. Fu Najuan, demi menghancurkan pernikahanmu dengan kakakku, kau cari seorang pemulung untuk berpura-pura jadi istrimu. Kau nggak merasa itu keterlaluan? Siapa bilang dia berpura-pura? Keluarga Shen lebih hebat dari keluarga Fu. Berdiri kokoh di Yunzhou ratusan tahun, 4 keluarga besar tak sebanding dengan keluarga Shen, yaitu semut dan gajah. Nggak nyangka keluarga Shen sehebat ini. Kalau sinoksu menyanggung keluarga Shen, bukannya Japastitama, Fu Lingyuan adalah laki-laki kakakku. Lebih baik kamu segera pergi kalau tahu diri. Kalau enggak, nanti begitu kakakku datang, satu perintah dari dia bisa menghabisi masa depanmu. Kamu mengancamku? Enggak. Satu kata dari kakakku aja bisa merenggut nyawamu. Itu baru namanya ancaman. Kakak, Berani sentuh dia. Fu Lingyuan, kamu tahu, nggak ada hal yang kakakku nggak berani lakukan. Zetahuku yang saya tahu. Wanita ini baru saja bercerai beberapa hari lalu. Hari ini dia sudah bersama Fu Lingyuan. Sebenarnya ada apa di antara mereka? Kalian pasti tahu, kan? Dan kamu, si manis yang menjual tubuh demi menyenangkan pria. Kalau kamu mau berlutut dan minta maaf, aku bisa lepaskan kamu. Mau aku berlutut? Kamu pantas? Sepertinya kalau aku nggak ajar kamu nggak akan tahu kehebatan keluarga Shen kami. Sunan Sue adalah istriku, jaga sikapmu. Tuan Muda Fu, apa kau akan diam saja melihat keluarga Fu menindas aku, keluarga Shen, demi pemulung rendahan itu, lalu memutuskan hubungan dengan kami? Nona Shen kedua, jangan marah. Keluarga kita berteman lama. Kakek di keluarga Shen dan keluarga Fu juga akrab. Mana mungkin hubungan baik ini rusak karena wanita ini? Dengar itu, dasar sampah. Aku sarankan kau cepat menyerah dengan impianmu menikah masuk keluarga kaya. Pria yang kau anggap sebagai presiden Fu Group yang hebat. Hanya alat politik, dia tak bisa memberimu uang dan kekuasaan. Menikah ke keluarga kaya? Akulah keluarga kaya itu. Sekarang zaman modern, perjanjian pernikahan kuno tak perlu dianggap serius. Konyol banget, kamu yang gak punya pencapaian apa-apa, masih mengaku jadi orang kaya. Kalau kamu bersedia keluar dari sini merongkak berlucu. Aku bisa memaafkan kebodohan dan ketidaksopananmu barusan. Kalau enggak, aku bakal bikin kamu menderita banget. Hari ini di sini, mau lihat siapa berani suruh istriku berlutut. Fu Lingyuan, terlalu kurang ayah. Fu Chusuan, aku nggak akan menikah sama Shen Lingfei. Istriku cuma satu, Nan Sue. Fu Lingyuan, jangan nggak tahu diri. Melawan keluarga Shen, kamu tahu akibatnya kan? Kakakku takut sama keluarga Shen, tapi aku nggak. Kalau kamu bicara nggak sopan lagi, kamu bakal kuhabisin. Apa salahnya melawan keluarga Shen? Baik. Bagus, keluarga kecil Shen. Berani, jadi bagaimana kalau tersinggung? Menolak baik-baik tapi malah terima hukuman. Tunggu kakek datang. Keluarga Fu Mu, bersiap dikeluarkan dari bisnis Yunzhou. Satpam, usir wanita mulut kotor ini keluar. Tunggu. Aku ingin lihat siapa yang berani merebut pria milikku, Shen Lingfei. Fu Lingyuan. Kamu jelas punya perjanjian pernikahan denganku, tapi aku dengar kamu bilang dia istrimu? Kak, akhirnya kamu datang. Dia ini yang merebut pria Mu. Sunan Sue, aku dan Fu Lingyuan punya perjanjian pernikahan. Sekarang dia tunanganku. Berani sekali kamu merebutnya. Shen Lingfei Jangon Pura-Pura. Aku tidak akan menikah denganmu. Kamu dan aku perjanjian bisnis. Kamu ditakdirkan menikah denganku, pria yang kupilih, Shen Lingfei. Lihat baik-baik. Aku dan Sunan Sue sudah menikah. Aku tidak akan bersamamu. Sudah menikah tetap bisa cerai, tidak keberatan. Sunan Sue, kamu tidak menarik bagiku, juga bukan sainganku, Shen Lingfei. Kamu melekat pada Fu Lingyuan karena uangnya, kan? Berapa yang kamu mau? Aku, Shen Lingfei, tidak kekurangan uang. Tinggalkan dia sekarang. Dan mengaku di depan umum bahwa kamu menggoda suami orang. Kalau aku senang, beri kamu 1 miliar pun bukan masalah. 1 miliar juga pantas disebut uang? Kalau aku tidak setuju, bagaimana? Ini 1 miliar. Uang yang nggak mungkin dihasilkan si pemulung Sunan Sue seumur hidupnya.
Menurutku sih, Sunan Sue itu cuma gengsi. Nanti pasti pilih uang. Lalu, Tendang Fu Lingyuan. Sunan Sue, kamu alat Fu Lingyuan kabur dari pernikahan keluarga. Kamu pikir Tuan Fu suka sama kamu? Masih pura-pura lagi? Nona besar Shen saja rela kasih uang ke kamu harusnya sujud minta maaf sekarang juga. Kenapa? Takut uangnya kurang banyak? Aku sarankan kamu pikir baik-baik. Aku masih bisa toleransi kalau Lingyuan main-main sebelum menikah. Tapi kalau suatu hari kamu bikin dia bosan, akhirnya kamu bakal tragis. Mending ambil uang ini buat jaminan hidupmu, lalu pergi dari sini. Kamu salah. Aku mengandalkan diri sendiri, bukan orang lain, dan aku bahagia dengan suamiku. Kami tidak bercerai. Kamu, dari mana asalmu? Pulanglah. Kamu. Fu Lingyuan, lihat baik-baik, inilah wanita yang kamu pilih. Hanya pandai mencari perhatian. Aku tahu kamu hanya sementara dibutakan oleh wanita licik ini. Aku bisa memaafkanmu dan memberimu satu kesempatan lagi. Aku tanya sekali lagi, apa kamu mau menceraikannya dan memenuhi janji kita? Jika tidak, aku akan menggunakan segala koneksi untuk menghancurkan keluarga Fu. Fu Lingyuan, kamu dan putri besar keluarga Shen serasi. Tapi demi wanita liar ini, kamu mau menghancurkan keluarga Fu. Apa kamu ingin membawa bencana? Fu Lingyuan, berani-beraninya merobek surat pernikahan. Kamu mau jadi musuh keluarga. Shen Lingfei, dengarkan. Dia istriku, New York, Fu Lingyuan. Tanpa dia, tidak ada keluarga Fu. Demi dia, jika harus melawan keluarga Shen, aku tidak... Fu Lingyuan, aku tidak pernah membayangkan kita akan sampai dalam kondisi seperti sekarang. Ingat keputusanmu hari ini, semuanya karena kamu memaksaku. 5 menit lagi, buat keluarga Fu dari Yunzhou bangkrut. Fu Lingyuan, jika kamu menarik ucapanmu, aku jamin keluarga Fu aman. Lingyuan, Nona besar Shen kasih jalan keluar. Cepat minta maaf saja. Kamu mau keluarga Fu hancur gara-gara kamu? Aku tak akan biarkan perjanjian lama mengikat perasaanku. Apa salahnya aku bersama yang kusuka? Semua yang dimiliki keluarga Fu adalah hasil kerja kerasku, Fu Lingyuan. Jika semuanya runtuh, aku bisa bangun lagi dari awal. Lingyuan, terima kasih atas bantuanmu. Sekarang giliran. Tidak apa, Nanshue. Jika aku bangkrut, itu seperti kembali ke hari pertama kita bertemu. Sunan Sue. Masih suka membual? Ya, menurutku, tak sampai 2 menit, keluarga Fu akan lenyap dari Yunzhou. Sampah pemungut barang bekas masih mau melawan keluarga Shen? Lucu sekali. Awasi keluarga Shen yang menyerang bisnis keluarga Fu. Jika saham keluarga Fu mengalami gejolak, Aku ingin kalian segera menghilang dari Yunzhou. Sunan Sue, omonganmu besar sekali. Kamu pikir kami semua bodoh, ya? Nona besar Shen, bagaimana kalau bertaruh saja? 5 menit. Kalau keluarga Fu bangkrut, aku akan cerai dengannya. Tapi kalau 5 menit lagi saham keluarga Fu tetap stabil, maka tolong kamu. Kembali dari mana kamu? Berani mati. Baik, aku terima taruhanmu. Sunan Sue, aku beri saran. Dengan kekuatan keluarga Shen, menghancurkan puncak Yunzhou hanya butuh 5 menit. Kamu masih berani bicara besar? seorang pemulung sampah malah ingin mengganggu pasar saham. Sinanshue kamu gila. Kamu benar-benar cari mati. 5 menit sudah berlalu. Silakan lihat sendiri. Pasar saham keluarga Fu tidak terguncang. Bukan hanya tidak turun, bahkan malah naik. Kenapa bisa kembali mengguncang pasar saham? Apakah dia benar-benar luar biasa? Apa sebenarnya yang terjadi? Maaf, Pak Shen. Beberapa menit lalu, dana triliunan masuk ke pasar modal dan menghalangi serangan terhadap perusahaan. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu sebenarnya siapa? Kamu nggak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu kembali dari mana kamu datang. Bagaimana mungkin pemulung bisa mengendalikan dana triliunan? Taruhan ada risikonya, Nona Shen. Kalau nggak mau pergi, harus minta maaf atas tingkah kasar. Minta maaf pada kamu mau aku, di depan orang terpandang, minta maaf pada sampah sepertimu? Tentu saja tidak akan mungkin. Semua hentikan.
Nenek, Nyonya besar Fu. Nona besar Shan. Anda tak perlu khawatir. Pernikahan Anda dan Ling Yuan adalah keputusan saya, dan saya tak akan menarik kembali. Terima kasih, Nenek besar. Nenek. Ini istriku, Su Nansue. Kami sudah menikah. Aku tak akan menikahi Shen Lingfei lagi. Diam. Nenek besar Fu, karena menyetujui pernikahan saya dengan Ling Yuan, keluarga Shen telah menyiapkan hadiah besar untuk menjalin pernikahan dengan keluarga Fu. Membuat para orang miskin tertentu menyadari perbedaan antara mereka dengan saya, serta Ling Yuan. Dengan begitu, mereka bisa kalah dengan sepenuh hati dan lapang dada. Bawa hadiah itu kemari. Nenek besar Fu, saya tahu Anda menyukai kaligrafi. Saya menghadiahkan karya Qi Baishi, lukisan Baishi Kao Yitu, senilai 50 juta. Terima kasih, Nona Shen. Lukisan Bai Si Chao Yi ini tak ternilai. Layak disebut keluarga terpandang, luar biasa murah. Hadiah pertama saja nilainya sudah 50 juta, selanjutnya bisa-bisa menembus miliaran. Nyonya besar Fu, Anda menyukai porselen. Saya membawa guci naga pola biru dari kiln kerajaan. Berasal dari dinasti Tang, usianya 1000 tahun. Dijuluki rajanya porselen, nilainya 1 miliar. Bukankah ini guci dari lelang porselen hijau? Ternyata Nona Shen yang membelinya. Keluarga Fu dan Shen menikah, kolaborasi menguntungkan. Nona Shen. Sungguh perhatian. Nyonya besar Fu, jika saya menikah masuk keluarga Fu, kita akan menjadi keluarga. Ini besar acaranya, 1 atau 2 miliar. Keluarga besar ratusan tahun. Hanya segini warisannya? Kamu benar-benar lucu. Nilainya 1 atau 2 miliar. Kamu bekerja kumpulin sampah sebulan cuma dapat 1 juta 2 juta. Meski kerja 1000 tahun pun, nggak mungkin dapat segini banyak. Aku nggak ngerti dari mana datangnya rasa percaya diri ngaco kamu itu. Kamu punya 5 menit. Siapkan hadiah untuk Nyonya besar Fu. Bawa ke sini sekarang. Tunggu 5 menit lagi, kamu bakal lihat dari mana rasa percaya diriku. Tunggu 5 menit lagi, kamu bakal lihat dari mana rasa percaya diriku. Nansue, kamu nggak usah ikut campur. Biar aku tangani. Oke, sepertinya kalau nggak serius, kalian benar-benar nggak tahu diri. Nyonya besar Fu, ini hadiah ketiga dariku. Sebuah taman gaya Suzhou di Yun Siting. Nilainya 3 miliar. Ternyata ini adalah Yun Siting, Taman Suzhou. Dulunya adalah halaman dari zaman dinasti Qing. Katanya, di dalamnya indah seperti lukisan pemandangan. Nenek Fu, Anda setuju dengan pernikahan saya dan Ling Yuan, jadi saya menghormati Anda. Nenek, saya dan Nansue sudah menikah. Hadiah-hadiah ini tidak bisa Taman Suzhou, keluarga Fu berencana menjual Ling Yuan? Su Nansue. Aku maklumi ketidaktahuanmu. Di Huaguo ada 2 taman Suzhou. 1 di Yun Siting, 1 di Lucengjiang. Hanya konglomerat besar yang bisa memilikinya. Apalagi, hadiah Nona Shen adalah Taman Suzhou di Yun Siting, taman paling mahal di Huaguo. Kamu sendiri nggak ada uang, tapi menolak hadiah bernilai miliaran. Kamu ini benar-benar bikin orang tertawa. Memang benar, di Huaguo hanya ada 2 taman Suzhou, tapi... Kamu yakin kamu beli taman Suzhou di Yun Siting? Apa maksudmu? Bagaimana dia bisa tahu kalau yang aku beli bukan taman Suzhou Yun Siting? Taman Suzhou Yun Siting yang paling mahal di Huaguo sudah jadi milikku. Taman Suzhou Yun Siting yang paling mahal di Huaguo sudah jadi milikku. Su Nansue. Dengar apa yang kau katakan, pemungut barang bekas? Ngaku-ngaku beli 1 taman Suzhou. Kalau bukan karena kamu tinggal di rumahku 2 atau 3 tahun, aku sudah tertipu oleh aktingmu. Nona Shen, apa saya benar? Walaupun bukan taman Suzhou di Yun Siting, apa bedanya? Kamu bahkan tak mampu beli 1 batu bata taman Suzhou. Orang tanpa apa selalu berani. Nona Shen, Su Nansue itu tahu jelas. Dia akan ditinggalkan oleh Tuan Fu, tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Dia hanya cari masalah di sini. Nansue, tenang saja. Apa yang Shen Lingfei lakukan, saya tidak setuju dengan pernikahan itu. Ling Yuan, saya percaya kamu. Serahkan ini padaku. 2 menit lagi, saya akan tunjukkan apa artinya hadiah sejati. Kamu bicara besar lagi, ya?
Jangan bilang teman-temanmu yang suka memulung barang bakal kasih kamu hadiah. Lihat cara kamu ngomong, penuh percaya diri. Aku jadi kagum sama kamu. Nggak punya apa-apa, tapi pura-pura punya semuanya. Shen Lingfei. Berani hina Sunan Sue lagi? Coba Ling Yuan. Wanita ini sama sekali beda kelas dengan Nona Shen. Nggak di level yang sama, cepat cerai dia. Nenek. Hari ini aku tegaskan, aku nggak akan pernah cerai sama Sunan Sue. Nyonya Besar Fu, Anda benar. Shen Lingfei tidak selevel saya, juga bukan dari kelas yang sama. Kalau sudah tahu, cepat pergi. Barang-barang yang diberikan Shen Lingfei cuma bernilai beberapa miliar. Mungkin bagi orang biasa itu luar biasa, tapi bagi saya, Sunian Sue, itu sampah tidak berharga. Sama sekali tidak ada artinya. Sunian Sue, berani sekali. Sunan Sue, kamu berani membanting hadiah dari Nona Besar Shen? Kamu tidak sayang nyawa? Sunang Sue, pekondang, merusak barangku, nggak takut mati ya? Jangan sentuh dia. Mau pakai barang murahan buat rebut lakiku? Kamu percaya diri banget, ya? Kamu bilang barang yang aku kasih itu sampah? Kalau berani, kasih sesuatu yang lebih bagus, bukannya cuma omong doang di sini. Jiang Hong harusnya sebentar lagi sampai. Nanti lihat aja mata kepala sendiri. Apa itu barang yang bagus? Satpam, cepat tangkap anjing ini. Shen Lingfei, istriku merusak hadiahmu. Berapa harganya? Aku, Fu Lingyuan pria yang Memang benar. Kau ganti? Kau sanggup ganti? Guci bercorak naga biru itu adalah peninggalan sejarah, harta tak ternilai. Apa lagi yang ingin kau lakukan? Berhenti. Kuarap kau berhenti sekarang. Barang sampah. Mengganggu. Kenapa? Kaget ya? Tenang saja, sampah ini nggak perlu ditanggung sama Ling Yuan. Lihat sendiri, inilah wanita yang kamu pilih. Keluarga Fu kita hampir hancur di tanganmu. Tangkap wanita ini, aku mau menghabisinya sekarang. Datang tepat waktu. Aku kesini untuk mengantarkan hadiah dari Nona Besar Su. Datang tepat waktu. ternyata asisten khusus orang terkaya di Tiongkok, Jiang Hong, tak kusangka bisa melihat dia. Dia bukan asisten orang terkaya di Tiongkok. Ketua Kamar Dagang Huaguo. 4 keluarga besar di Yunzhou, bahkan keluarga Shen, semua tunduk di hadapannya. Aku datang untuk mengantar hadiah untuk Nona Besar Su. Ginseng Kekaisaran 1000 tahun. Ini ginseng kekaisaran 1000 tahun. Kabarnya ini satu-satunya di dunia. Mengonsumsinya bisa memperpanjang umur, nilainya miliaran. Sepasang vas ritual kilong dari porselen Kekaisaran Yuan Qinghua. Vas kilong kekaisaran, keramik pribadi kaisar. Ini barang langka. Lukisan, pemandangan sungai sepanjang 1000 mil, asli karya Wang Ximeng dari dinasti Song Utara. Ini, pemandangan sungai sepanjang 1000 mil. Hadiah ini setidaknya 5 kali lebih mahal dibanding hadiah Nona Shen. Kalung berlian, hati kerajaan, dari berlian terbesar dunia. Hati kerajaan, karya terakhir Master Mei Suelin sebelum pensiun. Kalung berlian luar biasa. Yacht Deep Blue Demon Sutter Unit. Taman Yun Siting di Suzhou 1 kompleks. Ternyata benar-benar villa taman di Yun Siting. Dan juga Grup Su. Memberikan kontrak investasi. Nilai investasi 100 miliar. Ketua Jiang menjadikan pesanan 100 miliar ini sebagai hadiah. Aku coba hitung-hitung. Total nilai hadiah ini hampir 200 miliar. Waduh, 20 miliar. Apa ini semua dari Sunan Sue? Bukankah dia pemulung miskin? Jangan-jangan dia beneran orang penting? Gak mungkin Sunan Sue ngasih barang sebanyak ini. Gak masuk akal. Masa iya Sun? Beneran sosok besar? Aku berani rebutan pria sama dia. Sunan Sue. Sebenarnya siapa kamu?
Aku sudah bilang tentang identitasku yang sebenarnya. Kamu sendiri yang tidak percaya. Itu tidak mungkin. Apakah benar selama 3 tahun ini aku benar-benar buta? Nyonya Besar Fu, semua ini adalah hadiah dari nona kami. Terima kasih, Nona Besar, Ketua Jiang. Hadiah ini sangat berharga. Tidak mungkin. Sunan Suesi tidak berguna itu. Bagaimana mungkin dia memberikan hadiah semahal ini? Siapa yang memberimu keberanian untuk mencemarkan nama baik nona kami? Nyonya Besar Fu, 3 hari lagi, ketua kami akan mengadakan pesta kembali dan serah terima jabatan kepala keluarga untuk nona kami di Yunzhou. Ini undangan dari ketua kami untuk keluarga Fu. Denn lagi, Nona kami akan mengumumkan suami barunya, Fu Lingyuan, di pesta penyambutan. Tuan Fu adalah pria yang bertanggung jawab dan penuh kemampuan. Apa maksudmu? Suami baru si Nona Besar ternyata Lingyuan kami? Jiang Hong ini, bicaranya blak-blakan. Bagaimana bisa dia bilang begitu? Kata-kata seperti itu sungguh. Ketua Jiang. Nona, apa Anda salah paham? Saya sudah menikah. Kapan Anda datang ke pesta? Saya akan menjelaskan langsung. Jangan umumkan dulu identitas saya, ya? Kalau tidak, Lingyuan pasti tidak. Nona baru saja di sini. Sepertinya Nona belum ingin mengumumkan identitasnya sekarang. Tenang saja, Ketua Jiang. Entah Nona salah mengenali Lingyuan atau tidak, keluarga Fu pasti akan hadir tepat waktu di pesta Nona. baik. Ini undangannya. Nenek Fu benar-benar belum pernah melihat dunia. Hanya sebuah undangan tapi dia sudah bahagia sekali. Bodoh. Ini pesta putri konglomerat terkaya Huaguo. Apa? Hadiah miliaran ini tidak sebanding dengan satu undangan ini. Nyonya Besar keluarga Fu. Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah pimpinan Fu Lingyuan, keluarga Fu menjadi penguasa bisnis di Yunzhou. Sebagai ketua kamar dagang Huaguo, hadiah ini wujud perhatian saya. Ketua Jiang sangat perhatian. Karena hadiah sudah diserahkan, maka saya pamit pergi. Sunan Jue, kenapa kamu sombong sekali? Hadiah dari putri pengusaha terkaya untuk Nyonya Fu. Apa hubungannya sama kamu si miskin? Jangan bilang kamu mau numpang nama di hadiah untuk Nyonya Besar keluarga Fu. Apa maksudmu? Tadi Ketua Jiang bilang dia menyampaikan hadiah dari putri pengusaha kaya. Tapi nggak dibilang Sunan Su itu anak miliarder. Kalau Sunan Su benar-benar orang penting seperti itu, kenapa Ketua Jing nggak nyapa dia sama sekali? Makanya, semua hadiah itu jelas bukan dari Sunan Su. Dia benar kok. Kalau Sunan Su memang anak miliarder. Ketua Jing gak mungkin gak kenal dia, kan? Sunan Su. Aku hampir tertipu lagi. Kamu tiap hari bikin drama, ngomong besar terus. Mau ikut Guinness World Record penghargaan omong besar ya? Kalian ini kumpulan orang bodoh. Hahaha. Ngomong-ngomong, Nona Besar Eshan, Sunan Sue sudah jadi ibu rumah tangga keluarga Zhang 3 tahun. Kalau dia putri konglomerat, mana mungkin kita enggak tahu? Kalau bukan tadi Nona itu ngasih tahu, aku masih kira kamu tokoh besar. Ternyata cuma orang yang enggak tahu diri. Shen Lingfei, Walau aku bukan putri konglomerat, itu tetap enggak fakta kalau barang-barang yang kamu enggak ada artinya sama sekali. Sunan Shue, kamu bodoh atau pura-pura bodoh? Kamu enggak dengar Ketua Jiang bilang, Nona Besar keluarga Su memilih Fu Lingyuan, dan di pesta perayaan akan mengumumkan suaminya adalah Fu Lingyuan. Kamu benar-benar berpikir Ketua Jiang yang terhormat bakal sengaja salah sebut nama? Shen Lingfei, cukup. Kamu yakin mau terus bikin keributan di acara ini? Fu Lingyuan, enggak usah sebenci itu. Aku sudah enggak tertarik sama kamu. Aku ingin lihat karamu bersaing dengan Nona Besar keluarga Su demi lelaki itu. Sunan Shue, Kamu sombong saja. Aku mau lihat Nona Besar keluarga Su bikin kamu menderita. kita pergi. Ayo, pergi. Fu Lingyuan kalau kamu masih menghormati nenek ini. Segera serahkan wanita ai. Nenek, tidak peduli Nona Besar menyukaiku. Aku takkan meninggalkan Nansue demi kekuasaan keluarga itu. Aku adalah pria sejati. Apapun yang kuingin, akan kuperoleh dengan tanganku. Aku memberikan segalanya untuk Zhang Zekai, tapi dia meninggalkanku tanpa ampun demi uang dan kekuasaan. Fu Lingyuan, pria yang kupilih untuk pernikahan kilat, melindungiku dan menjaga. Fu Lingyuan, berhenti egois. Kamu sudah membuat marah Shen Lingfei, dan kalau menyinggung Nona Su, hari-hari keluarga Fu akan suram.
Aku sudah mempersiapkan pembangunan proyek kawasan bisnis Yunzhou. Besok malam, keluarga Su akan mengadakan konferensi investasi di Yunzhou untuk mencari mitra proyek triliunan ini. Maksudmu, Benar. Mendapat proyek triliunan dan dukungan dana Huaguo akan membebaskan kita dari 4 keluarga besar, termasuk Shen, dan mencapai puncak bisnis Huaguo. tapi ketua asosiasi dagang Huagu adalah Jiang Hong. Jiang Hong orangnya nona besar Su. Kamu menyinggung dia. Kita bisa dapat proyek ini? Nenek, tenang. Aku sudah mengundang Yuan, salah satu dari 5 desainer top Huagu. Dengan desainnya, proyek ini pasti akan menjadi milik kita, keluarga Fu. Selama kamu bisa memimpin keluarga Fu terus maju, aku akan mengizinkanmu bersama wanita itu. Cuan, kita pergi. Ling Yuan, dengan talentamu, aku yakin kamu akan menang proyek di acara Su Group besok. Baik. Nona, Undangan untuk acara promosi besok malam. Tuan memberi perintah agar Anda mengurus Naya langsung. Baiklah, setelah lama hanya jadi pengamat. Sudah waktunya saya berbagi pekerjaan dengan ayah. Nona, meski Anda tak hadir di perusahaan selama 3 tahun ini, Anda tetap diam-diam aktif. Kawasan bisnis di Yunzhou itu sepenuhnya Anda yang mengurus. Sepertinya untuk acara promosi Su Group besok malam, Nona sudah punya pilihan di hati. Menurut saya, Ling Yuan paling cocok bekerja sama dengan Su Group. Oh iya, Jiang, setengah desain ini di rumah, bisa ambilkan? Baik, Nona. Ling Yuan, untuk acara besok malam aku masih kurang 1 gaun. Kamu bisa temani aku cari nanti? Huagua. Halo, Nona Su kedua. Aku Wan, teman sekamarmu di universitas. Qinwongo. Ada apa? Aku dengar 3 hari lagi, keluarga Su akan pesta di Yunzhou untuk pengangkatan kepala keluarga. Nanti, bisakah Anda bantu saya memperkenalkan Nona besar Su? Upacara pewarisan kepala keluarga, ada apa? Tidak tahu. Tentu saja saya tahu. Saya akan ingat hal ini. Baik, oh ya, ada satu hal lagi. Hal apa? Besok malam, keluarga Su akan mengadakan konferensi investasi untuk memilih mitra terbaik untuk proyek triliunan. Bisakah Anda bantu rekomendasikan keluarga Zhang di hadapan Nona besar Su? Konferensi investasi. Betul sekali. Sunan Sue, kamu kembali ke keluarga Su dan pamer, aku akan buar kena kamu gagal, lian nanti. Qin Wan, jika ingin proyek triliunan, lakukan apa yang aku bilang. Tidak masalah, Nona besar Su. Perintah Anda adalah segalanya, saya akan patuhi. Sinongsu, kamu wanita licik. 3 tahun lalu kamu abaikan semua yang keluarga Su berikan, lalu lari ke keluarga Zhang jadi ibu rumah tangga. Sekarang kamu kembali, dasar nekat, mau rebut posisi kepala keluarga dari aku, kepala keluarga masa depan Su hanya bisa aku. Baik, aku mengerti. Zakai Ada APA? Setelah grup Fu membatalkan kerjasama, banyak perusahaan di Yunzhou memilih melanggar kontrak dan membayar penalti daripada melanjutkan kerjasama. Banyak proyek terpaksa dihentikan. Ini gara-gara Sunan Sue yang licik. Keluarga Zhang hancur gara-gara Sunan Sue. Malam ini dia membuat keributan di pesta kontrak. Menyebabkan grup Fu dan seluruh Yunzhou punya kesan buruk tentang kita. Akibatnya keluarga Zhang diblokir. Kita kasih makan, tempat tinggal, dan pelihara selama 3 tahun. Semua gara-gara kamu mau cerai. Dia balas dendam ke keluarga Zhang seperti ini. Perempuan berhati paling kejam. Kita tidak boleh melepaskannya begitu. Orderan dari grup Fu mungkin gak seberapa. Kalau seluruh Yunzhou blokir, kita habis. Apa yang kita harus lakukan sekarang? Qinwongo. Kenapa kamu bohong ke kita? Kenapa kamu bilang orderan miliaran itu kamu yang dapatkan? Qin Wan, kasih penjelasan. Kalau enggak, aku nggak maafin kamu. Sekarang aku jelasin pun, hasil sebelumnya bisa balik lagi? Zakai, jangan khawatir. Aku sudah menemukan pendukung kuat untukmu. Pendukung yang jauh lebih kuat. Orang terkaya nomor 1 di Cina. Keluarga besar Su di Imperial City. Nona kedua keluarga Su, temanku, berjanji 3 hari lagi di pesta penyambutan, ia akan memperkenalkan kita kepada Nona besar keluarga Su. Benarkah, Wan? Kamu kenal dengan Nona kedua keluarga Su? Besok malam di konferensi investasi keluarga Su, mereka akan memilih mitra terbaik untuk proyek miliaran. Aku sudah mendapatkan undangan. Benarkah, Wan? Besok malam akan kuberikan desainer terkenal, Xiao. Dengan desain itu, kamu bisa mendapatkan pesanan miliaran. Desainer top Huaguo, 11 Xiao.
Wan Wan, benar-benar mengenalnya? Karena aku adalah 11 Xiao. Qin Wanwan, aku akan memberikanmu rancangan yang dirancang langsung oleh 11 Xiao untuk proyek bernilai miliaran. Bawa rancangan ini ke konferensi investasi. Pasti akan memenangkan tender. Wan Wan, benarkah kamu 11 Xiao yang asli? Aku menyembunyikan identitasku, takut kalian merasa tertekan. Sekarang keluarga Zhang diambang kehancuran. Jika tidak diberitahu sekarang, keluarga Zhang mungkin benar-benar hancur. Zekai, jika tidak percaya. Tidak. Wan Wan, aku percaya kamu. Saat kita mendapat pesanan miliaran dari keluarga Su, keluarga Zhang akan sukses. Kehilangan pesanan dari Fu tidak penting. Keluarga Su adalah nomor 1, dibanding Fu, tidak seberapa. Wan Wan. Tadi tante cuma ngomong karena emosi saja. Kamu jangan terlalu pikirin ya. Iya, Wan Wan, aku tidak sengaja. Kalau berhasil dapatkan pesanan ini, aku akan mengganti kekeliruan. Zekai, manfaatkan kesempatan ini biar Su Nanshui lihat sendiri. Tanpa dia, Kamu pasti akan jadi makin... Iya, benar. Sunan Sue, wanita murahan, hanya naik daun karena Fu Lingyuan dan akhirnya diinjak-injak kita. Rusak, membusuk. Halo, Ling Yuan. Kamu sudah hampir sampai? Oke. Tante, ini adalah butik gaun paling mewah di Yunzhou. Zekai bilang, hari ini kita bebas pilih gaun di sini. Besok kita pasti harus tampil paling memukau untuk hadir di gala investasi. Benar, malam ini kakakku akan menandatangani kontrak 10 triliun dengan keluarga Su. Jangan bilang soal gaun-gaun ini, toko ini saja kami bisa beli sesuka hati. wanita murahan, kenapa dia ada di mana-mana ketemu dia? Xiaowen betul. Sunan Shua. Toko gaun mewah di Yunzhou. Siap gaun. Harganya puluhan juta. Kamu si miskin datang ke sini. Cari malu sendiri saja. Pasti dari Fu Lingyuan, dapat uang pakai tipu, rayuan, atau jual diri, kan? Benar-benar tidak tahu malu. Dengar ya. Keluarga kalian otaknya sakit, bukan? Bisa saya coba gaun ini? Nona. Gaun ini adalah harta karun toko. Dirancang oleh desainer terkenal Inggris, Anna. Di dunia hanya ada satu-satunya. Harganya miliaran. Anda yakin mau mencobanya? Aduh, bau miskinnya menyengat banget. Jangan sampai bikin baju kalian jadi bau ya. Oh iya, Nona ini baru aja cerai. Terus langsung tidur sama pria lain. Toko ini paling peduli sama nilai merek kalian. Apa dia pantas pakai gaun kalian? Terus kamu gimana? Seorang pelakor penuh kebohongan dan moral buruk, memang pantas, ya? Siapa kamu? Berani bilang Wan Wan pelakor. Wan Wan satu-satunya menantu yang diakui keluarga Zhang. Kamu pembawa sial, cepat pergi dari sini. Tante, jangan buru-buru usir dia dong. Biarkan dia lihat baik. Kitty yang pakai gaun Kalahatan Onggan dan cantik. Gaun ini nggak aku ambil karena sudah dipakai. Aku jijik. Tunggu dulu, Nan Sue. Toko ini, aku beli. Toko ini, aku beli. PK, maksud Anda APA? Kalau istriku suka gaun di toko ini, aku akan beli tokonya. Biar dia coba sesukanya. Tuan, jangan bercanda seperti itu. Ini sudah terlalu berlebihan. Mungkin saya tidak jelas. Maksud bukan cuma toko ini. Semua cabang kalian di Yunzhou. Aku akan beli semuanya. Ling Yuan, sebenarnya tidak perlu sejauh itu. Pak Fu, jangan buat saya tertawa. Ini merek gaun mewah kelas atas. Apalagi membeli semua cabangnya. Satu toko ini bernilai miliaran. Kamu ingin menghabiskan miliaran untuk orang rendahan? Tidak takut kehilangan nama baik keluarga Fu? Pak Fu, Anda benar-benar mengira Yunzhou ini milik Anda? Puluhan toko itu bisa dibeli semudah itu? Hah? Lucu sekali. Pak Fu, saya perlu mengingatkan Anda, merek kelas atas seperti ini. Meskipun Anda ingin beli, mereka belum tentu mau jual. Menjual gaun ke wanita seperti Sunan Sue hanya akan merusak reputasi merek ini. Benarkah? Benar, Pak.
Toko kami sangat memperhatikan status sosial pelanggan. Punya uang saja tidak cukup untuk bisa membeli. Fong Fei. Bantu aku beli merek gaun mewah Bai Rui ini. Kamu bilang apa? Apa? Tuan Fu nggak jadi beli? Ada apa nih? Tentu aja nggak jadi beli. Merek ini kan milik grup Su. Kamu kira bisa beli begitu aja? Tapi kami, lain cerita. Ya jelas dong. Haha. Jangan kira kamu bisa seenaknya gara-gara ada Fu Lingyuan. Aku kasih tahu ya, Nonakin kami udah dapetin pendukung baru buat keluarga Zhang. Di depan pendukung baru itu, kalian itu nggak ada apa-apanya. Bukan begitu, baru saja dibohongi Qin Wanwan. Belum kapok? Masih percaya dia? Su Non Shua. Jangan merendahkan aku. Kalau kamu tahu, Siapa aku sebenarnya? dan kalau tahu siapa pelindung baru kita, kamu cuma bisa berlutut di depanku. Minta ampun. Wanita ini tuh paling jago nipu dan pura-pura. Cepat suruh dia pergi. Jangan sampai merusak reputasi Su Group. HMPF. Kamu mampu bayar gak? Kenapa keluarga Su gak bakal jual? Tolong pergi, jangan buat keributan. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau panggil polisi. Tunggu 1 menit lagi. Lanjut aja pura-puranya. Kamu bilang apa barusan? Baru aja terima telepon dari kantor pusat. Semua toko kita di Yunzhou bakal dijual ke perusahaan Fu dengan harga 2 miliar. Pak Fu, apa di pikiran Anda? Demi seseorang yang nggak berguna, Anda sampai keluarin 2 miliar. Qin Wanwan. Suami saya menghabiskan 2 miliar untuk... Apakah Zhang Zekai bisa? Bukankah kamu cuma pandai dalam rayuan? Bisa membuat direktur Fu terkecoh habis-habisan. Nan Shui. Semua toko dress ini, kalian perempuan pasti suka ya. Akan saya berikan semuanya untukmu. Baiklah, kalau begitu akan saya terima. Sekarang, pemilik toko ini. Bolehkah saya buat beberapa aturan toko? Tentu saja, apa yang Anda katakan pasti berlaku. Perintahkan. Mulai sekarang, semua toko merek ini, 3 orang ini, dan anjing, dilarang masuk. Desa rendahan kamu. Su Non Shua. Pesta malam keluarga Su besok. Aku akan membuatmu menderita. Baiklah, kami akan tampil dengan pakaian terbaik. Tunggu kami ya. Pelayan. 3 si kecil di sini, benar-benar berisik. Keamanan. Usir 3 si kecil ini keluar. Berani kalian. Berani kau jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Selamat jalan, tidak diantar ya. Lepaskan aku. Apa kalian tahu siapa aku? Kumpulan sampah. Aku nggak habis pikir, Sunan Sue, perempuan murahan itu, pakai cara apa biar Tuan Fu keluarin 2 miliar? Coba pikirkan. Jangan-jangan, Sunan Sue benar-benar orang pentingnya? Nggak mungkin, ya. Cuma jago nyenengin. Lagipula kalau dia memang orang penting, apa dia masih perlu kalur panggat sampah? Iya, benar. Wanwan benar, si bajingan kecil itu kalau punya latar belakang yang hebat. Mana mungkin dia mau jadi ibu rumah tangga di rumah kita selama 3 tahun? Apa-apaan ini? Bibi. Tenang saja. Di acara pameran besok malam, kalau dia berani datang, aku pasti akan menyingkirkannya. Nan Shui. Akhirnya 3 bocah kecil pergi. Kamu mau coba gaun ini? Baik, aku coba tunjukkan padamu. Nan Shui. Kamu pakai gaun pesta ini. Benar-benar cantik sekali. Tinenshua. Tidak menyangka kalian benar-benar berani datang.
Apa yang tidak berani datang? Acara ini diadakan oleh grup Su, dihadiri keluarga papan atas dari ibu kota Kekaisaran Hua. Meski keluarga Fu punya sedikit status, mereka tetap kalah di depan tokoh besar. Kalian bisa dihitung sebagai apa? Aku penasaran, kalian berani berlaku sombong di depanku. Di belakang. Kalian bertumpu pada siapa? Jujur saja, kami bersandar pada keluarga Su. Keluarga Zhang akan puncaki dunia bisnis Hua. Saat itu, keluarga Fu bagiku hanya akan menjadi semut kecil. Bersandar pada keluarga Su. Kalian tertipu sama siapa? Sunoxu. Jangan kira setelah pakai gaun mahal seharga jutaan, terus gandeng Fu Lingyuan, kamu bisa sok-sokan di depan kami. Pamer-pamer gitu. Sunan Shua. Kalau tahu diri, pergi sendiri. Ini acara keluarga Su. Menyinggung nona besar keluarga Su berarti cari mati. Fu Lingyuan gak akan bisa lindungi. Yang cari mati itu, kayaknya kalian, deh. Fu Lingyuan. Aku akui, di Yunzhou kamu punya sedikit pengaruh. Tapi kalau mau naik, itu butuh koneksi. Kalau kamu mau rebut proyek triliunan Su ini dariku, yang mempermalukan diri, itu kamu sendiri. Kamu mengincar proyek miliaran dari keluarga Su, ya? Coba katakan, kamu andalkan siapa di belakangmu? Ayo, bilang saja, orang miskin yang comprenant seperti kamu. Pasti nggak tahu apa-apa. Cepat usir dua lalat busuk ini dari sini, bawa sial banget. Kalian mau usir kami keluar? Jadi acara makan malam ini nggak bisa diadakan dong. Siapa identitas Nansue? Kenapa dia selalu bicara dengan percaya diri? Kamu bohong itu benar-benar menyedihkan. Kamu sekarang kelihatan menjijikan. Yang menyedihkan dan menjijikan kalian, kan? Sunan Sue, kita pernah menikah 3 tahun, jadi aku bilang baik-baik. Acara malam ini bukan tempatmu. Kalau bikin marah orang penting, kamu bisa mati nggak tahu kenapa. Zekai, jangan buang waktu. Dia yang cari masalah. Rang-rang. Apa yang terjadi? Bikin ribut di sini. Pak Menirtin. Ada jamuan investasi Su Group. Nona besar Su akan hadir. Jadi di ruang perjamuan. Orang yang tidak berpentingkan tidak bol masak. Benar sekali. Tapi di sini, Ada 2 lalat tidak tahu diri. perkeliaran di sini. Bikin aula ini penuh asap dan bau busuk. Permisi, kalian siapa? Satu orang pengumpul barang rongsokan. Yang ini? Suaminya si miskin. Cepat usir mereka keluar. Biar nggak menyinggung tamu penting. Yang datang malam ini. Maaf, tolong kalian pergi. Maaf ya, tolong kalian pergi. Orang ini bikin kekacauan di acara penandatanganan kontrak keluarga Zhang dan perusahaan Fu. Merusak kontrak ratusan miliar yang seharusnya jadi milik keluarga Zhang kita. Manajer Chen, usir mereka keluar. Malam ini mereka bikin ulah. Malam ini tamu penting datang ke makan malam investasi. Jangan ada kesalahan, tolong pergi sendiri. Kalau tidak, jangan paksa saya mengusir kalian. Kamu nggak kenal dia? Setidaknya kenal saya, kan? Kamu bisa tanggung akibat mengusir kami keluar? Presiden Grup Fu, Fu Lingyuan. Maaf ya. Nona besar Su bukan hanya orang yang tak bisa aku buat marah, tapi juga kamu. Jangan paksa aku mengusir kalian. Presiden Fu tidak ingin kehilangan muka karena ini, kan? Pak Chen, masih tunggu apa lagi? Tunggu orang penting datang untuk mengusir mereka? Panggil orang. Tunggu. Kamu mungkin tidak kenal aku, tapi kamu kenal undangan di tangan. Ternyata ini adalah undangan istimewa. Ini adalah undangan paling bergengsi di malam perjamuan ini. Ini undangan level tertinggi untuk jamuan malam. Kamu si miskin. Dari mana dapat undangannya? Ini undangan VIP. Management. Kamu harus memeriksanya dengan baik. Yang dia punya pasti palsu. Buka dan lihat. Ada stempel langsung dari ketua grup Su, Su Desheng. Manajer Chen, dengar itu. Dia bilang undangannya punya stempel dari orang terkaya di Huaguo, Su Desheng. Sunan Sue, aku izinkan kamu bicara aneh-aneh, tapi nggak sampai seabsurd ini. Sunan Shua. Selanjutnya, kamu mau bilang, kamu nona besar Su, kan? Sunan Sue. Kamu terlalu ingin jadi nona besar Su, ya? Meskipun kamu juga bermarga Su, tapi jelas tidak sebanding. Undangan istimewa, ya? Aku tebak kamu hanya butuh puluhan ribu buat cap palsu di atasnya, kan? Tokoh besar ini akan datang sebentar lagi. Kalau dia marah dan Bos Wei menyalahkanku, aku tidak akan kuat nanggungnya. Satpam. Cepat datang. Patahkan kaki mereka berdua lalu buang keluar. Tunggu sebentar.
Wei, kamu Wei Cheng, kan? Wei Cheng. Sudah beberapa tahun, kamu makin maju. Anak buahmu bilang mau mematahkan kaki saya. Mau mengusir saya dari acara malam ini. Saya bisa sampai di titik semua berkat dukungan Nona Besar tahun lalu. Siapa menyinggung Nona Besar? Beri saya 5 menit. Saya 3 menit. Saya hanya beri kamu 3 menit. Tidak muncul di depan saya. Saya akan mempertimbangkan dengan baik siapa yang akan menggantikan posisi kamu. Berani sekali kamu. Tuan Wei itu dipilih langsung oleh Nona Besar Su. Kamu, orang miskin, berani-beraninya mema enter di sini. Sepertinya, kalau hari ini aku nggak kasih pelajaran, kamu nggak tahu batasan. Keamanan. Semua datang ke sini. Kasih mereka pelajaran yang baik. Biar mereka berlutut. Merangkak keluar dari ruang jamuan ini. Hati-hati, Ling Yuan. Tenang, aku baik-baik saja. Satu menit lagi. Kamu akan membayar mahal atas perbuatanmu. Sunan Sue, masih pura-pura? Sampai kapan kamu begitu? Masih berani melawan? Terus pukul mereka. Patahkan kaki mereka berdua. semua berhenti. Beranti se mua. Maaf, Nona Su, saya terlambat. Saya mohon maaf pada Bos Wei, kenapa Anda minta maaf pada pengemis ini? Saya tadi sudah menghajarnya untuk Anda. masih berani bicara besar. Benar-benar keterlaluan. Maf, Nonasu, Kezalaon Seyatidak Mandiscipline Kambawaan. Bawahanmu. Ya. Bekerja sama dengan 4 orang menghina saya. Mereka membuang undangan kehormatan saya dan bilang ingin membunuh saya. Kamu bilang, bagaimana harus menghukummu? Pak Wei, jelas-jelas dia menerobos pesta. Saya hanya sedang mempersiapkan pesta saja. Diam, tidak tahu diri. Berani menyinggung dia, mulai sekarang. Kamu dipecat. Pergi sekarang juga. Pak Wei, saya... Maaf. Bukan saya tidak mati karena mereka. Saya masih hidup dan baik. Nan Sue, apa kamu benar-benar nona besar keluarga Su itu? Ling Yuan, kita pergi. Nona besar Su. Ini salahku tidak mendisiplinkan. Silakan hukum. Terserah kamu mau melakukan apa. Pergi. HEI, Bawa mereka en padan buang keluar. Berhenti. Bos Wei, kami ini punya undangan, kamu pasti tahu, orang yang punya undangan makan malam investasi bukan orang yang bisa kamu ganggu. Kalian punya undangan. Lalu kenapa? Kalau kalian menyinggung nona besar kami, meskipun punya 10, 100 undangan, tetap saja harus pergi. Bos Wei, kamu berani sekali. Aku maklumi kalau kamu tidak mengenali orang. Tapi ini, seharusnya kamu kenal, kan? Dari mana dapatkan desain ini? Ini asli didesain oleh 11 Xiao. Bos Wei, Orang yang terlalu penasaran biasanya tidak panjang umur. Aku sarankan lebih tahu diri. Cepat biarkan kami masuk. Biarkan mereka mazu. Ada apa, Tuan Yu? Tuan Fu dari Huaguo, malam ini di konferensi investasi, Xiao juga hadir. Xiao? Perancang arsitektur nomor 1 di Huaguo, peraih Nobel Arsitektur, Xiao. Benar, kalau pesaing kita Xiao, mungkin sulit mendapatkan proyek dari keluarga Su. Ada apa ini? saya tidak pernah memberitahu Jiang Hong saya akan menghadiri konferensi investasi malam ini. Tuan Yu, bolehkah saya tahu dari mana Anda mendengar Xiao akan datang? Tidak perlu bertanya. 11 Xiao sudah datang. Kamu 11 Xiao. Benar, ini adalah sketsa desain saya untuk proyek komersial miliaran ini. Hebat banget. Memang tidak salah, kamu 11, desain sehebat ini, hanya 11 Xiao yang bisa membuatnya. Bagaimana Qin Wan Wan dapatkan desain saya? 11 Xiao, bertahun-tahun berlalu. Kemampuan saya awalnya saya kira 1/10 darimu, tapi setelah lihat desainmu hari ini, saya sadar betapa jauhnya saya tertinggal. Tuan Fu. Lelang proyek hari ini. Bersiaplah untuk yang terburuk, aku takut. Tidak bisa mengalahkan Xiao. Kalau kamu bilang adalah Xiao, berani nggak taruhan sama aku? Kalau kamu Xiao, berani nggak taruhan? Taruhan apa?
taruhan, lelang hari ini pasti dimenangkan grup Fu. Kalian bukan cuma nggak dapat proyek ini, tapi juga bakal hancur. Nansue, nggak perlu maju bela. Biar aku. Aku tahu caranya. Jangan khawatir, semua akan baik. Sunan Sue, tanpa triknya, kamu nggak akan masuk aula ini. Kenapa berani bertaruh dengan kami? Karena aku adalah Xiao yang sebenarnya, Sedangkan kamu adalah penipu. Apa aku salah dengar? Xiao, desainer terbaik arsitektur Tiongkok? Kamu nggak tahu, kawasan bisnis ini juga didesain langsung oleh Xiao sendiri. Wanita ini mengklaim sebagai putri keluarga terkaya saat acara kontrak Zhang dan Fu. Bagiku, kata-katanya nggak bisa dipercaya. Belum tentu. Xiao nggak pernah muncul di publik. Tiba-tiba muncul dua sebelah Xiao. Mana yang asli, mana yang palsu, susah bedainnya. Aku muak sama kamu, Sunan Sue. Enggak hanya ngaku jadi putri keluarga Su, malah ngaku jadi desainer sebelah Xiao. Apalagi yang gak berani kamu tiru? Sebelah Xiao udah berdiri di depan kamu, masih aja ngotot. Pakai barang rongsokan yang kamu kumpulin, taruhan semuanya. Kita semua nggak bakal ngejek kamu kok. Zekai, Kasih dia kesempatan, taruhan dengannya. Biar dia pergi dengan tenang. Tapi, Sunan Sue, kamu mau pakai apa buat taruhan sama aku? Zekai, kita taruhan sekali dengannya. Biar dia pergi dengan tenang. Tapi, Sunan Sue, kamu mau pakai apa sebagai taruhannya? kalau aku kalah, aku tidak akan menyerahkan proyek triliunan. Serahkan kepada keluarga Zhang, aku akan memberi tambahan kompensasi 50 miliar. Sunan Sue, 3 tahun bersamaku, apa aku tidak tahu latar belakangmu? Gaji cuma beberapa juta rupiah per bulan, kamu juga layak? Apa kamu sedang menghina aku? Acara investasi ini diselenggarakan oleh Ketua Kamar Dagang Huaguo, Jiang Hong. Kita bisa minta Jiang Hong hadir sebagai saksi supaya... Tentu saja bisa. Tapi apakah kamu bisa memanggil Jiang Hong? Siapa bilang tidak bisa? Aku bisa demi Nona Su menjadi saksi taruhan ini. Jiang Hong datang bantu wanita ini menyaksikan taruhan konyol. Wanita ini punya kemampuan? Sunan Sue berhasil memanggil Jiang Hong ke sini. Kebetulan, seperti kucing buta dapat tikus mati. Zhang Zekai, Qin Wanwan. Sekarang Ketua Jiang sudah di sini, apa kalian sudah pikirkan taruhannya? Zhang Zekai, Qin Wanwan. Ketua Jiang sudah di sini, kalian sudah pikirkan taruhannya? Baiklah, kalau kau benar-benar Xiao, aku akan serahkan semua saham keluarga Zhang kepadamu. Zekai. Apa taruhan ini nggak terlalu besar? Si Kessel Sunan Shui Kuma Pandai main trick lisik. Hati-hati dia nggak ngerjain kamu lagi. Wanwan. Kamu beneran Xiao? Benar, kan? Tante. Masa tante lebih percaya si penipu Sunan Fu daripada aku? Sunan Sue udah bareng kalian 3 tahun. Kalian tahu betul dia kayak gimana, kan? Iya. Kalau kita menang taruhan ini, kita nggak cuma dapat kontrak triliunan dari keluarga Su. Bisa dapat 50 miliar gratis. Pak Jiang di sini. Sunan Sue nggak bakal berani ngelak. Ini bener-bener rezeki nomplok, kan? Nanzu, I need bukan urusan kamu. Kenapa kamu ikut campur? Ling Yuan, aku nikah sama kamu. Suka duka kita hadapi, tenang aja. Lihat aja nanti, pasti seru. Qin Wanwan. Walaupun aku nggak tahu gimana kamu nyuri desainku, kamu sadar nggak kalau yang kamu ambil cuma setengah bagian? Itu nggak mungkin. Sketsa desain ada di sini. Aku gambar sendiri. Hilang atau tidak, aku lebih tahu. Nona Su. Sketsa desain ini sangat bagus. Tidak ada bagian yang kurang, kan? Dengar itu? Master Yu sudah bilang kalau sketsa ini lengkap. Sunan Sue. Jangan kira asal ngomong saja kamu bisa meragukan identitas sebelah Xiao. Aku tidak asal bicara. Karena aku membawa bagian yang lainnya. Pak Yu, lihatlah dulu. Apa mungkin Nona Su sebenarnya hanya memberikan saya sebagian desain? Sunan Sue. Tak disangka, perlengkapanmu cukup lengkap. Tapi entah bagaimana, kau pakai cara licik untuk menggoda Pak Jiang. Menyuruh dia berakting bersamamu. Sungguh luar biasa. Dengan menggabungkan desain ini, kita bisa memperlihatkan komplek bisnis dengan sempurna. Nona Su, apakah kau akan pakai teknologi AI untuk membangun komplek bisnis?
Betul, tujuan awal desainku adalah agar teknologi AI bisa membuat anak muda lebih mudah berbelanja dan bekerja di sini. Qin Wanwan, kamu ngerti gak? Apayong di katakan Nona Subet. Desain yang diberikan oleh Nona ini tadi memang tidak lengkap. Wan, dia bilang apa? Apa ini benar seperti yang dikatakan Sunan Sue? Wan. Apa yang Sunan Sue katakan benar? Cepat jawab. Zakai Sunanshu mengkiri gambarku. Bantu aku mendapatkan keadilan. Kamu sering menyamar aku. Masih berani minta keadilan? Apa harus bikin kamu kehabisan akal baru mau ngaku? Kalau kamu 11 xiao, ini apa? Kamu tahu, kan? Cuma pensil rusak aja. Sok misterius banget. Tapi ini bukan pensil biasa, loh. Dulu sketsa desain arsitek 11 Xiao menang juara pertama di Nobel. Ini adalah pensil sketsa yang dibuat oleh Cindy, pemberi penghargaan. Tak ternilai harganya. Waktu itu, hal ini mengguncang seluruh dunia. Semua orang tahu. Kamu benar-benar Hiao. Nansue, ternyata kamu benar-benar Hiao. Serahkan ini padaku, tenang saja. Dia benar-benar Hiao. Ini jarang terjadi. Orang besar, lo. Qin Wanwan. Bukannya kamu bilang kamu Hiao? Bicara. Qin Wanwan. Taruhan ini. Mengorbankan seluruh keluarga Zhang kita. Kamu benar-benar menghancurkan keluarga Zhang kita. Habis sudah, jangan-jangan Sunan Sue benar-benar Xiao? Sudahlah. Hasil dari taruhan ini sudah keluar. Seluruh saham keluarga Zhang akan menjadi milik Sunan Sue. Acara amal malam ini. Pemenang proyek adalah Presiden Grup Fu Lingyuan. Mustahil. Aku tidak mungkin menyerahkan seluruh saham keluarga Zhang padamu. 3 tahun lalu, saat baru mengenalmu, kamu tidak punya apa-apa. 3 tahun ini, dukunganku membawamu ke posisi ini. Aku mengambil kembali apa yang kuberikan. Sunan Sue, aku katakan terakhir kali, posisi yang kumiliki sekarang diperoleh dengan kerja keras dan perjuanganku sendiri. Meski kamu Xia, apa Xia membantuku sampai di posisi ini? Aku tidak ingin bicara lagi, kamu sudah gila. Zhang Zikai. Aku ingatkan kamu. Dalam 3 hari serahkan chip MU ke Nona Su. Sunan Shua. Kamu tahu dirimu adalah Xiao. Tapi kamu sengaja mempermainkan kami. Kamu memang berniat menghancurkan keluarga Zhang sepenuhnya. Kamu wanita kejam tak berhati. Aku akan mencekikmu. Nansue. Demi hubungan lama. Bisakah Menghabisi keluarga Zhang. Aku mohon padamu. hubungan lama? Hubungan lama kamu dan Nansue. Bukankah sudah kau habiskan sepenuhnya? Seseorang. Seret Barampak Kelliwer, Janggon Gonggu. Sunan Sue, tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Saya bisa jalan sendiri. Nansue, berapa banyak hal lagi yang kamu sembunyikan dariku? PAK Fu, menurut Anda, sebagai asisten orang terkaya di Huaguo, Siapa lagi zeleng dia? yang pantas saya jaga sebesar itu? Jadi kamu benar-benar putri sulung keluarga kaya Su? Jadi kamu benar-benar putri sulung keluarga kaya Su? Ling Yuan, sebenarnya aku tak sengaja menyembunyikannya. Aku belum menemukan kesempatan yang tepat. Tidak apa-apa. Sebenarnya, hari ini, Saat kamu menunjukkan undangan istimewa, aku sudah punya firasat. Waktu itu aku masih ragu. Tapi ketika aku tahu, kamu putri sulung keluarga Su, aku tetap agak terkejut. Ling Yuan, beberapa hari ini. Cara melindungiku bikin aku terkejut dan terharu. Tuan Fu. Dengan meninggalkan yang salah, bisa bertemu yang benar. Kata-kata ini bagus sekali. Ayahku kasih kamu kenaikan. Terima kasih, Nona besar. Nona kedua Su. Sunan Sue ternyata adalah 11 xiao. Aku hanya kebetulan melihat desain 11 xiao di laci dia, lalu aku berikan ke kamu. Tidak menyangka. Dia ternyata benar-benar 11 xiao. Beberapa tahun ini, dia benar-benar pandai menyembunyikannya. Lagi-lagi aku dibodohi oleh. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Kau mau bagaimana supaya tidak membiarkannya? Dia itu putri sulung keluarga Su. Apa katamu? Sunan Sue adalah putri sulung keluarga Su.
Dia Sunan Sue putri tertua keluarga Su, Nona Su kedua, kamu bercanda. Kalau enggak, menurutmu siapa? Bagaimana aku bisa dapat desain dari dia? Beres sudah. 3 hari lagi. Itu pesta penyambutan nona besar keluarga Su, yang akan mewarisi posisi kepala keluarga. Aku menyinggung dia sebelumnya. Aku nggak akan selamat. Siapa bilang cuma Sunan Sue yang bisa mewarisi keluarga Su? Lihat baik-baik, cincin kepala keluarga Su ada di tanganku sekarang. Satu-satunya jalan kamu sekarang adalah bantu aku rebut kembali posisi kepala keluarga Su. Kalau kakak baikku itu kebetulan meninggal, penerus keluarga besar Su hanya aku. Hanya tinggal aku satu-satunya. Yang menantimu adalah kekuasaan dan kekayaan tak terbatas. Nona Su kedua. Dia tidak akan hidup sampai besok. Besok malam aku jemputmu ke pesta penyambutan. Baiklah. Sampai jumpa. Kamu mengikatku di sini. Apa maumu? Mau apa? Tentu saja aku akan membunuhmu. Kalau bukan karena Mana mungkin aku jadi begini? terpuruk seperti ini. Bukankah akibat ulahmu sendiri? Kamu pura-pura jadi aku. Kamu benar-benar nggak kapok. Kalau kamu nggak sembunyikan identitas, bagaimana mungkin aku ketahuan? Sekarang, puas? Aku nggak punya apa-apa lagi. Semua milikku hilang. Semua itu dari awal bukan hasil usaha yang sah punyamu. Caraku memang terlihat konyol di matamu, aku tahu. Itu karena kamu lahir dalam kemewahan. Sedangkan aku lahir miskin. Apa yang gampang buatmu? Sangat sulit buatku. Kalau aku pengen masuk ke kalangan atas, aku harus pakai segala cara, bahkan meski tanganku harus berlumuran darah. Aku nggak peduli berapa harganya. Tapi dibandingkan konyol, yang konyol itu malah kamu. Putri dari keluarga terkaya di Tionghoa. Demi seorang Zhang Zikai. Kamu jadi ibu rumah tangga selama 3 tahun. Sunan Shua. Apa kamu kurang waras? Di acara malam pemasaran, kamu melindungi Zhang Zikai. Kenapa? Keluarga Zhang bangkrut. Cepat sekali berubah sikap. Zhang Zikai itu cuma batu loncatan untuk aku masuk ke masyarakat elit. Sekarang dia sudah tidak berguna. Tentu saja, tendang saja dia. Bagaimanapun juga, aku sudah punya kartu yang lebih bagus. Punya kartu lebih baik. Bukankah begitu? Pikir membunuhku bisa membuatmu masuk kelas atas? Tentu saja. Bagaimanapun juga selain aku, ada orang besar ingin nyawamu. Orang penting lainnya, menarik sekali. Apa kamu nggak takut kena tipu lagi? Aku kasih tahu kamu. Aku sudah di ujung jalan. Makanya, sekecil apapun kesempatan aku nggak akan lepasin. Nan Shui. Nan Shui. Ling Yuan Wonder, jangan deket-deket aku. Kalau tidak, aku tak bisa jamin apa yang terjadi. Baik, aku tidak akan mendekat. Lepaskan Sunan Shui. Apapun akan aku setujui. Fu Ling Yuan, syarat apapun ku sepakati. Kamu mau uang? Aku bisa kasih semua. Tangkap aku. Aku bisa jadi sandera kamu. Fu Ling Yuan. Sekarang aku benar-benar makin tidak mengerti kamu. Beberapa hari lalu aku lihat. Sunan Sue yang maksa kamu ambil surat itu, kan? Baru hitungan hari aja. Kamu udah rela berkorban segitunya demi dia. Nyawa nggak penting lagi. Kamu nggak ngerti. Baru kenal Nan Shui beberapa hari. Tapi dia bikin aku merasa, kayak udah kenal dia lama banget. Iya juga sih, orang seperti kamu, mungkin mengerti hal lebih berharga daripada uang dan kekuasaan. Diam. Cuma orang kaya bicara soal cinta yang tidak masuk akal. Qin Wanwan, kamu benar-benar pikir aku, putri besar keluarga Su yang kaya, bisa sembarangan kamu culik dan ancam? Maksudmu? Kalau kamu membunuhku,
Keluarga Su memastikan kamu membayar harga 1.000. Aku baik hati memberi peringatan. Harga itu tidak akan sanggup kamu tanggung. Bagaimana? Mau coba? Lihat pisaumu yang lebih cepat atau peluruku. Letakkan pisaunya. Maaf, Nona. Kami datang terlambat. Bawa pergi dia. Nan Shui. Kamu tidak apa. Aku baik-baik saja. Qin Wanwan, aku sudah berulang kali mengalah padamu, tapi kamu justru semakin berani ingin nyawaku. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Aku beri kesempatan terakhir. Siapa dalang di balik ini? Meski aku nggak bilang padamu, kamu bisa apa padaku? Begitu ya? Menculik putri orang terkaya di Tiongkok. Menurutmu, bagaimana nasibmu nantinya? Kalau kamu mau bilang, aku bisa ampuni kamu. Hiu Suci. Dia suruh aku bunuh kamu. Asal kamu mati, dia bisa jadi kepala keluarga Su. Saat itu dia punya segalanya. Sepertinya pesta malam ini bakal seru. Malam ini adalah satu-satunya kesempatan grup Zhang hidup lagi. Bisa bertemu Nona Besar Su. Bilang ke dia soal masalah dan keunggulan grup kita. Aku yakin dia akan membantu kita. Kak, kita sudah 2 kali ditipu Qin Wanwan. Kali ini masih bisa percaya padanya? Aku tidak khawatir Qin Wanwan. Yang aku khawatirkan adalah si Emetsu Nanshiwa. Dia telah menghancurkan keluarga Zhang kita. Takutnya dia bakal buat keributan di pesta kembali. Malam ini adalah pesta kembali Nona Besar keluarga Su. Dan juga upacara pewarisan kepala keluarga Su. Tak ada di Huaguo yang berani buat masalah. Bahkan kalau Sunan Sue punya 100 nyali sekalipun. Dia juga pasti nggak berani sembarangan. Silakan masuk, tamu VIP. Bro, undangan ini berlaku, kok. Kita beneran bakal ketemu Nona Besar Su, nih. Kai Castle. Kali ini harus benar-benar manfaatkan kesempatan ini untuk selamatkan krisis besar keluarga Zhang kita. Yang datang ke acara ini adalah keluarga papan atas di Imperial Capital. Selamat datang di pesta kembali Nona Besar Su. Malam ini juga merupakan upacara penyerahan posisi sebagai kepala baru keluarga Su. Terima kasih atas kehadiran untuk menyaksikan momen penting ini. Selanjutnya, mari kita sambut Nona Besar Su dengan tepuk tangan. Nona Su kedua. Sunan Sue sudah diurus, jangan lupa janjimu padaku. Ada apa ini? Dia Nona kedua keluarga Su, Suki? Suki, kenapa berdiri di sana? Ini pesta penyambutan Nona Besar keluarga Su. Ketua Jiang. Turunkan Suki. Dia Nona kedua, tak bisa berdiri di sana. Malam ini yang hadir di pesta adalah keluarga-keluarga papan atas di Dijing. Saya yakin sebagian besar dari kalian pernah melihat saya. Benar, malam ini adalah pesta penyambutan Nona Besar keluarga Su. Sinoksu. Kak, aku tidak salah dengarkan? Katanya Nona Besar keluarga Su itu Sunan Sue? Ah, jangan berpikir terlalu jauh. Mungkin hanya nama yang sama. Tapi sangat disayangkan. Aku baru saja menerima kabar. Kekeku, Sunan Su. Telah meninggal dunia. Apa? Nona besar keluarga Su wafat? Mana mungkin? Orang yang baik-baik saja kok tiba-tiba meninggal di saat seperti ini. Kamu bilang Nona Besar keluarga Su meninggal? Tunjukkan bukti nyata, kami tidak akan percaya. Nona Besar keluarga Su sudah meninggal dunia. Jabatan kepala keluarga jatuh ke tanganku, putri kedua. Siapa yang berani menyebar kabar kalau aku sudah mati? Siapa yang berani menyebar kabar kalau aku sudah mati?
Kenapa sih, Su Nansue? Kenapa dia seperti hantu yang tak mau pergi? Mau bikin keluarga Zhang mati baru puas? Su Nansue, jangan kira karena nama kamu sama seperti putri tertua keluarga Su, kamu bisa pura-pura jadi dia dan bikin kacau di pesta ini. Su Nansue, kamu hancurkan keluarga Zhang. Sekarang datang ke pesta ini buat ribut? Mau mati? Aku putri tertua keluarga Su. Nggak usah pura-pura. Aku udah di depan kamu. Masih pura-pura? Pergi dari sini. Kenapa aku harus pergi? Jabatan kepala keluarga Su seharusnya jadi milikku. Mimpi di siang bolong. Aku beritahu, selama aku di sini, Kamu nggak akan pernah jadi kepala keluarga. Su Nansue, kamu gila, berani pukul nona kedua keluarga Su. Mau mati, ya? Kalau dia mau mati, biarkan dia mati. Dari keluarga Zhang, Yunzhou, Keluarga tolol yang gak tahu diri. Bodoh sekali. Beraninya kalian berniat membunuh nona besar keluarga Su. Kalian cari mati, ya? Kalian sedang bicara apa? Tidak masuk akal. Aku ingin lihat malam ini siapa yang berani merebut posisi keluarga Su dari anak perempuanku. Malam ini siapa yang berani? Merebut posisi kepala keluarga Su dari anakku. Salam kepada kepala keluarga Su. Kenapa repot datang ke sini? Nah, kalau aku tidak datang sekarang, akan diperlakukan tidak pantas. kalian sekelompok orang bodoh. Apakah kalian tahu atau tidak? Wanita di panggung ini, dari keluarga Zhang, melayani sepenuh hati selama 3 tahun. Namun dia dihina, diperlakukan buruk, dan diusir. Dia sebenarnya adalah putri sulung keluarga Su. Kak, apakah Su Nansue benar-benar putri sulung keluarga Su? Mana mungkin? Mana mungkin? Su Nansue tinggal di keluarga Zhang selama 3 tahun. Kalau dia benar-benar tokoh besar keluarga Su, bagaimana mungkin kami tidak tahu? Nansue, katakan padaku. Apakah kamu putri sulung keluarga Su? Aku sudah bilang, kapan kau percaya padaku? Kenapa selama 3 tahun kamu menyembunyikannya dariku? Liu Hewen dari keluarga Liu menyampaikan selamat kepada Nona Su Nansue sebagai pewaris keluarga Su. Pei Quanliang dari keluarga Pei di ibu kota kekaisaran, mengucapkan selamat kepada Nona Su Nansue sebagai pewaris keluarga Su. Yang Zeyan dari keluarga Yang Dijing mengucapkan selamat kepada Nona Su Nansue atas pewarisan posisi kepala keluarga Su. Keluarga Qi dari Dijing, Qi Changrui, selamat kepada Nona Su Nansue atas posisi kepala keluarga Su. Salamat ya Nansue. 3 tahun ini, apa yang sudah kulakukan? Kamu putri sulung keluarga Su, lalu bagaimana? Lihat kalian semua. Cincin kepala keluarga Su ada di tanganku. Hanya aku yang berhak mewarisi posisi kepala keluarga Su. Kamu putri sulung keluarga Su, lalu bagaimana? Lihat kalian semua. Cincin kepala keluarga Su ada di tanganku. Hanya aku yang berhak mewarisi posisi kepala keluarga Su. Mau ayah bantuin kamu nggak? Ayah, kamu terlalu meremehkan aku. Aku bakal jadi kepala keluarga Su. Masa urusan kecil begini nggak bisa aku selesaikan? Kok aku nggak tahu? Posisi kepala keluarga Su ternyata cuma bergantung pada sebuah cincin jelek ini. Artinya siapapun yang mendapatkan cincin ini bisa jadi kepala keluarga Su. Sesuai aturan keluarga Su, cincin ini adalah satu-satunya simbol kepala keluarga Su. Kamu berani-beraninya melanggar aturan leluhur? Kamu masih berani bicara aturan keluarga Su? Aku kasih tahu kamu. Kamu putri keluarga Su. Tapi, kamu hanya anak tidak sah dari cabang keluarga Su yang ditemukan. Menurut aturan keluarga, anak tidak sah tidak berhak mewarisi posisi kepala keluarga Su. Jiang Hong. Itu Suki. Suki yang menyuruhku membunuh Su Nansue. Dia bilang selama Su Nansue mati, Dia bisa menduduki posisi kepala keluarga Su. Semua itu dia yang suruh saya lakukan. Jiang Hong mencelakai saudara. Menurut aturan keluarga, bagaimana ditangani? Usir keluarga Su, laporkan polisi. Dan biarkan dia mendekam di penjara. Kak, aku tahu aku salah. Kak, aku mengampuni aku. Posisi kepala keluarga Su memang seharusnya diwarisi olehmu. Aku benar-benar berani melampaui batas. Kak, aku mengampuni aku. Aku memaafkanmu, tidak mengusirmu dari keluarga Su. Kalau kamu salah, tanggung akibatnya. Jiang Hong menyerahkannya ke kantor polisi, polisi akan menangani. Iya. Jangan.
Jangan, Kak, nggak mau ke kantor polisi. Jongon. Kak, aku salah. Aku nggak berani lagi, Kak. Maaf semuanya. Barusan ada masalah keluarga kecil, sekarang kita lanjutkan makan malam. Nansue. Selama 3 tahun ini, kenapa sembunyikan identitas? Kenapa tidak bilang kalau putri sulung keluarga Su? Berapa kali bilang padamu? Kapan kamu pernah percaya padaku? 3 tahun bersamamu, aku direndahkan, dihina, dimarahi. Aku bilang, kontrak miliaran dengan grup Fu aku yang dapatkan, tapi kamu tidak percaya. Aku bilang aku anak orang kaya, kamu tidak percaya. Tapi omong kosong Qin Wanwan, kamu malah percaya. Nansue, aku salah. Qin Wanwan memengaruhiku. 3 tahun ini, kita sudah melewati banyak hal bersama. Kembalilah, aku akan menebus kesalahanku. Mari mulai dari awal lagi. Ada 2 jenis air mata yang tidak bisa dipercaya. Salah satunya air mata, yang satunya air matamu. Kamu pikir, dengan menangis sedikit, kamu terlalu lucu. Nansue, bagaimana caranya memaafkanku? Apapun cara, takkan karena aku dan kamu sudah putus hubungan. Aku tahu aku salah. Jangan bersikap seperti itu lagi. Tingkahmu membuatku makin muak. Sekarang bercerai saja belum cukup. Jiang Hong, perintahkan, hapus keluarga Zhang dari Yunzhou sepenuhnya. Selesai. Keluarga Zhang kita benar-benar sudah selesai. Ling Yuan. Nansue. Beruntung bertemu denganmu dan menjadi pasangan hidup. Aku akan menyayangimu, mencintaimu, dan melindungimu. Baik. Ling Yuan, tempat ini terlalu suram. Ayo kita cari tempat yang tenang, hidup berdua di dunia kita sendiri.